Novel 9 Matahari, Bab 801. Ye Yunfei mengatakan kalimat ini kepada Din Sima melalui transmisi suara, jadi master lain dari alam pembentuk dewa di sekitarnya tidak tahu mengapa ekspresi Din Sima tiba-tiba berubah. "Kamu, bagaimana kamu tahu aku terluka? Siapa yang memberitahumu?" tanya Din Sima melalui transmisi suara. Meskipun dia terluka parah, dia selalu menyembunyikannya dengan sangat baik. Dan bahkan orang kuat dengan level yang sama pun sulit untuk melihatnya sekaligus. "Kamu telah menderita cedera dingin kronis, yang telah merusak pembuluh darahmu, dan tubuh jiwamu perlahan-lahan terkikis. Jika bukan karena cedera ini, dengan bakat dan akumulasimu, kamu akan menembus ke kekaisaran, ranah lama sekali." Ye Yunfei transmisi suara berkata, "Bagaimana kamu tahu dengan sangat jelas?" Din Sima menatap tajam ke arah Ye Yunfei, merasa seperti ada badai di dalam hatinya. "Tahukah Anda, hanya dia sendiri yang mengetahui situasi cedera fisiknya. Bahkan musuh yang melukainya saat itu tidak bisa mengetahuinya dengan jelas. Apa yang terjadi?" Master lain di alam pembentuk dewa tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi ketika mereka melihat kulit Din Sima berubah drastis. "Din Sima, ada apa? Apakah ada yang salah?" Zhou Yi dan beberapa pejabat senior bertanya. Namun, perhatian Din Sima selalu tertuju pada Ye Yunfei, dan dia mengabaikan mereka sama sekali. "Cederamu telah berlarut-larut begitu lama. Jika kamu tidak mencoba menyembuhkannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Paling lama 100 tahun, hidupmu akan berada dalam bahaya," lanjut Ye Yunfei. "Sulit untuk menyembuhkan lukaku." Din Sima menatap Ye Yunfei untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas pelan. "Tidak sulit untuk mengatakannya, dan tidak mudah untuk mengatakannya dengan mudah. Jika kamu dapat mengumpulkan semua obat yang kamu butuhkan, itu tidak akan sulit," kata Ye Yunfei dengan enteng. "Apa katamu? Bisakah lukaku disembuhkan? Obat apa yang dibutuhkan? Beritahu saya." Petik 2. Din Sima hampir melompat di tempat ketika dia mendengar kata-kata Ye Yunfei. Jantungnya berdebar kencang. Selama bertahun-tahun, dia benar-benar kesal dengan luka di tubuhnya, dan dia takut. "Apakah kamu membutuhkan kelas 4? Obat Tao?" Petik 2. Kepala sekolah Sima menambahkan, di Northern Desolate Territory, obat Dao kelas 4 dan Dao dan kelas 4 sudah menjadi ramuan dan ramuan terbaik. "Tidak, paling tidak, Anda memerlukan obat Tao tingkat 5, dan Anda dapat memperbaiki pil Tao tingkat 5 yang sesuai untuk mengobati luka Anda." Petik 2. Kata Ye Yunfei, "Kedokteran kelas 5. Petik 2. Din Sima sedikit mengernyit. Untuk Akademi Tiandao, obat kelas 5 sangat berharga, dan tidak mudah mendapatkannya. Obat Tao kelas 5 macam apa itu? Alkimia Tao kelas 5 macam apa yang harus disempurnakan untuk menyembuhkan lukaku? Jika itu benar-benar bisa menyembuhkan lukaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semuanya." Din Sima mengertakkan gigi-giginya, katanya. Betapa dia ingin menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, Ye Yunfei tidak berbicara lagi, tetapi hanya menatap Din Sima lekat-lekat. Makna Ye Yunfei jelas, yaitu, "Mengapa saya harus memberi tahu Anda?" "Apa yang kamu butuhkan?" tanya Dekan Sima. "Apakah kamu memiliki senjata sihir bawaan?" Ye Yunfei bertanya. "Senjata sihir bawaan? Tidak, belum. Lagi Akademi Dao Surgawi kita, bahkan klan besar kuno di tempat suci, sulit untuk membuat senjata sihir bawaan. Di Akademi Dao Surgawi kita, senjata sihir paling canggih adalah senjata junior terhormat." Din Sima tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. 3 artefak dasar, 2 tempat untuk memasuki tanah kejatuhan dewa. Ada juga sekumpulan kristal roh dan tumbuh-tumbuhan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, 3 artefak utama yang terhormat. Din Sima terkejut. Meskipun Akademi Tiandao memiliki artefak Zun utama, jumlahnya tidak banyak. "Oke," Din Sima mengangguk setuju. Untuk menyembuhkan lukanya, dia bersedia membayar berapapun harganya. Pada saat ini, master lain dari alam yang membentuk Tuhan di sekitar semuanya melihat ke arah Din Sima dan Ye Yunfei. Master pembentuk dewa ini memperhatikan bahwa Ye Yunfei dan Din Sima menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. "Akademi Tiandao kami tidak ingin terlibat dalam keluhan antara kalian dan Ye Yunfei. Kamu pergi. Dan kamu, Ye Yunfei, kamu juga bisa pergi. Jangan bawa musuhmu kembali ke akademi kami." Petik 2. Tatapan Din Sima perlahan mengamati para master dari alam yang membentuk dewa, dan berkata dengan lantang. "Din Sima,
kamu harus memikirkannya. Suetu tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Din Sima. Melihat para tamu, Din Sima melambaikan lengan bajunya, berbalik dan berjalan ke akademi. Boom! Lebih dari selusin formasi besar muncul pada saat yang sama, sangat melindungi markas besar Akademi Tiandao. Din, kupikir lebih baik menangkap Ye Yunfei dulu, kata Zhou Yi. Din Zhou, aku telah memutuskan untuk membiarkan Ye Yunfei pergi. Suara Din Sima kembali dari jauh, dan menghilang di kedalaman markas perguruan tinggi dalam sekejap. Zhou Yi, jika kamu berani menyerang Ye Yunfei, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Meng Qianzheng memelototi Zhou Yi dan berkata, pejabat senior Akademi Tiandao lainnya juga berbalik dan berjalan ke markas. Di luar markas Akademi Tiandao, 6 master pembentuk dewa dari klan monster kuno, pria berjubah hitam, pria tua pendek dari Sekte Pedang Surgawi, pria tua berjubah emas dari Sekte Xuanming, dan wanita cantik dalam pakaian istana dari Dewa Bihai Sekte semua menatap Ye Yunfei di kejauhan. Ye Yunfei juga menatap master dari God Saping Realm ini. Kedua belah pihak saling memandang. Semuanya, bersiaplah, ayo luncurkan serangan kejutan bersama, dan kalahkan Ye Yunfei dengan kecepatan kilat. Suetu diam-diam berkata kepada master lain dari alam pembentuk dewa melalui transmisi suara. Oke, semua master dari God Saping Realm mengangguk. Namun, saat ini, semuanya, aku mengingatmu, tunggu saja, tidak lama lagi kamu akan datang mencariku, tapi aku akan mencarimu. Ye Yunfei tiba-tiba tersenyum dingin. Seberapa kuat kekuatan jiwa Ye Yunfei dan seberapa kaya pengalamannya melihat alam berbentuk dewa ini menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menguncinya satu persatu. Mata mereka berkedip, dan mereka tidak tahu bahwa mereka ingin melakukan sesuatu padanya. Jadi, setelah berbicara, Ye Yunfei tidak berhenti, dan langsung membuang energi ruang angkasa, melakukan perjalanan ke ruang angkasa dalam satu langkah, dan menghilang. Sial, satu langkah terlambat, Suetu meraung marah. Master lain dari alam pembentuk dewa juga memiliki wajah muram. Mereka menemukan bahwa di depan Ye Yunfei, mereka tidak dapat menemukan sedikit pun rasa superioritas sebagai penguasa alam pembentuk dewa. Kong memiliki kekuatan tempur yang kuat, tapi dia tidak punya tempat untuk menggunakannya, dan dia tidak bisa membantu Ye Yunfei sama sekali. Perasaan ini terlalu dirugikan, tanpa diduga. Pada usia yang begitu muda, dia dapat mengolah energi ruang sedemikian rupa. Diperkirakan hanya kekuatan super di tempat kudus yang dapat mencapai pencapaian seperti itu di atas energi ruang. Petik 2. Suetu memandang Ye Yunfei posisi menghilang, tidak bisa membantu tetapi mendesah. Tidak, sejauh yang saya tahu, bahkan orang yang paling kuat di tempat kudus, tidak banyak yang bisa mengolah energi ruang ke tingkat ini. Petik 2. Pria berjubah hitam dari makam Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, berdasarkan ini saja, dia bisa disebut penjahat. Kata lelaki tua berjubah emas dari Sekte Xuanming. Tampaknya jika kamu ingin menangkap Ye Yunfei, kamu harus membuat rencana jangka panjang. Ayo pergi. Petik 2. Suetu berpikir sejenak, dan berkata, begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya naik ke langit, berubah menjadi cahaya monster, dan pergi. 5 master klan monster kuno lainnya juga melesat ke langit, mengikuti di belakang Suetu, menghilang dalam sekejap. Kemudian, master lain dari alam pembentuk dewa juga pergi satu demi satu. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun di luar gerbang gunung Akademi Tiandao. Fiu, tidak jauh, pada padat puncak gunung berhutan, Ye Yunfei tiba-tiba muncul dan berdiri di puncak gunung. Baru saja, Ye Yunfei membuat janji dengan Dekan Sima untuk bertemu di sini. Din Sima kembali untuk mendapatkan sesuatu untuk ditukar dengan Ye Yunfei. Hah, tiba-tiba, Ye Yunfei melihat ke kejauhan. Saya melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dan 3 helai janggut panjang berjalan ke arah saya. Seorang master jangka menengah dari realm yang membentuk Tuhan. Kamu milik Sekte Tianji. Ayo lakukan. Ye Yunfei menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata sambil mencibir. Di tahap tengah alam pembentuk dewa, Ye Yunfei hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi tidak perlu segera keluar dari ruang angkasa. Tuan Ye menebak dengan benar. Saya milik Sekte Tianji. Namun, saya tidak datang untuk bertengkar dengan Tuan Ye. Saya datang ke sini untuk membahas kesepakatan dengan Tuan Ye. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa. Kesepakatan.
Petik 2. Ye Yunfei terkejut. Novel 9 Matahari. Bab 802. Tidak buruk. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Sejujurnya, saya dipercayakan oleh Penatua Baiyun dari Sekte Tianji kami untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Tuan Ye. Tuan Ye juga harus tahu bahwa kanopi adalah harta karun Sekte Tianji kami, dan itu ditinggalkan oleh pendiri Sekte. Untuk Sekte Tianji kami, itu sangat berarti. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu melanjutkan. Kanopi milikku sekarang, itu bukan lagi milik Sekte Tianji Anda, kata Ye Yunfei dengan ekspresi kosong. Kanopi memang ada di tangan Tuan Ye untuk saat ini. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, tidak untuk sementara, kanopi adalah milikku sekarang. Petik 2. Ye Yunfei mengoreksi, Tuan Ye, dengarkan aku dulu. Apa yang Penatua Baiyun maksudkan adalah bahwa Sekte Tianji kami bersedia membeli kembali kanopi dari Tuan Muda Ye dengan uang. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan Tuan Ye untuk menjualnya. Tuan Ye bisa menanyakan harga. Petik 2. Kata pria tua berjubah abu-abu itu. Kamu Sekte Tianji ingin membeli kembali kanopi dariku. Ye Yunfei terkejut. Sekte Tianji telah mengirim banyak orang untuk menghadapinya, hanya untuk mengambil kembali kanopi. Tanpa diduga, orang-orang sebenarnya dikirim ke sini sekarang untuk membeli kembali kanopi. Maaf, penutup langit adalah harta yang tak ternilai, dan kalian Sekte Tianji tidak mampu membelinya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, kanopi dapat mengisolasi semua persepsi, termasuk persepsi hukum langit dan bumi, dan persepsi kekuatan jiwa bagi Ye Yunfei. Kanopi memang harta yang tak ternilai harganya. Antara lain, dengan kanopi, Ye Yunfei sekarang dapat kembali ke Profound Sky Continent kapan saja tanpa khawatir ditolak oleh hukum langit dan bumi di Profound Sky Continent. Jika tidak ada kanopi, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, diperkirakan begitu dia melangkah ke Profound Sky Continent, dia akan ditolak oleh hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak akan mengambil kanopi dan menjualnya. Tuan Ye, harga seperti apa yang Anda inginkan? Ayo buat harga. Penatua Baiyun berkata bahwa selama Sekte Tianji kami mampu membelinya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Seperti yang saya katakan, penutup langit adalah harta yang tak ternilai, dan Anda Sekte Tianji tidak mampu membelinya. Saya tidak akan menjualnya. Begini saja, bahkan jika Anda membawa beberapa senjata sihir bawaan, saya tidak akan menjualnya. Jual penutup langit untukmu. Kalian, kata Ye Yunfei, Tuan Muda Ye, jangan lupa bahwa kanopi adalah harta karun Sekte Tianji kita. Pria tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap, dan sudah ada kemarahan di matanya. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, kanopi itu sekarang menjadi milikku. Nah, kamu bisa pergi, jangan memberikannya. Kata Ye Yunfei, Tuan Muda Ye, harap diingat bahwa Sekte Tianji kita tidak mudah untuk diganggu. Bahkan orang-orang yang sangat kuat di tempat kudus perlu sering datang ke Tetua Baiyun untuk meminta nasihat, dan meminta Tetua Baiyun untuk bertindak untuk mereka. Di bintang Xuan Huang di antara mereka, tidak ada satu kekuatan pun yang bersedia menentang Sekte Tianji kita. Pria tua berjubah abu-abu menahan amarahnya dan berkata, Ye Yunfei tidak berbicara lagi. Akhirnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengibaskan lengan bajunya dan berbalik. Dia tahu bahwa Ye Yunfei dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa kapan saja, dan dengan kekuatannya, dia tidak dapat menghadapi Ye Yunfei. Jadi, tidak ada tangan. Terlebih lagi, ketika dia datang, Penatua Baiyun berulang kali menyuruhnya untuk menghindari konflik dengan Ye Yunfei. Ferun Baiyun adalah orang yang paling kuat di Xuan Huang Starfield kita. Aku tidak menyangka dia akan mengirim seseorang untuk membeli kanopi darimu. Ini menunjukkan bahwa Yang Mulia Baiyun tidak ingin menjadi musuhmu. Jika tidak, dengan pengaruh Yang Mulia Baiyun di Xuan Huang Starfield, selama Anda berbicara, pasti akan ada banyak kekuatan dan prajurit yang akan mengganggu Anda. Bahkan klan besar kuno di tempat suci itu bersedia membantu Yang Mulia Baiyun. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul di sekitar Ye Yunfei seperti hantu, dan berbicara dengan keras. Itu adalah Din Sima. Petik 2. Ye Yunfei, apa yang Anda takutkan dari Yang Mulia Baiyun? Petik 2. Kata Dekan Sima, saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Ada banyak kekuatan yang ingin mengganggu saya.
Satu sekte Tianji lagi tidak terlalu banyak, dan satu sekte Tianji yang lebih sedikit tidak terlalu banyak, kata Ye Yunfei dengan enteng. Benar-benar menakutkan. Ada banyak siswa elit di Akademi Tiandao kami, tetapi dalam hal kekuatan, pengetahuan, dan keberanian, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Din Sima menatap Ye Yunfei dalam-dalam dan menghela nafas. Ini adalah 3 artefak junior yang terhormat. Din Sima menjentikkan jarinya, dan cincin luar angkasa terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei. Ini adalah kristal roh dan tumbuhan. Periksa jumlahnya dan lihat apakah kamu puas. Petik 2. Din Sima memunculkan 2 cincin ruang lagi dan berkata, 3 cincin ruang ditangguhkan di depan Ye Yunfei. Hampir sampai, Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya sedikit, menyingkirkan cincin itu, dan mengangguk. Masih ada 2 tempat untuk memasuki tanah meteor Tuhan, kata Ye Yunfei. Jangan khawatir, sudah, kubilang aku akan memberimu 2 tempat, dan aku pasti akan memberikannya padamu. Kata Din Sima, itu bagus. Ini daftar obat Tao kelas 5 yang diperlukan untuk mengobati lukamu, dan ada juga resepnya. Petik 2. Dengan mengibaskan lengan baju Ye Yunfei, secarik batu giok terbang di depan Dekan Sima. Din Sima tidak sabar, dan segera mengambil slip giok itu dan membaca isi yang terekam di dalamnya. Pil Liu Hehua yang hebat, pil Dao kelas 5. Din Sima membaca resep obat dan pil Tao yang tercatat di slip batu giok. Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan, dan napasnya menjadi lebih berat. Slip giok ini tidak hanya mencatat resep pil Liu Hehuanyang dan obat Tao yang dibutuhkan, tetapi juga memiliki penjelasan rinci tentang fungsi pil Dao kelas 5 ini. Setelah membacanya, Dekan Sima merasa bahwa Dao dan kelas 5 ini tampaknya berdampak besar pada lukanya. Dia adalah dekan utama Akademi Tiandao, dan dia juga seorang master di tahap akhir alam pembentuk dewa, jadi dia masih memiliki sedikit penglihatan. Pil Liu Hehuan yang hebat ini benar-benar dapat menyembuhkan lukaku. Din Sima menatap Ye Yunfei dengan penuh harap. Dijamin obatnya akan menyembuhkan penyakitnya, kata Ye Yunfei enteng. Oke, aku percaya padamu. Din Sima mengangguk dengan penuh semangat, dan dengan hati-hati menyingkirkan slip batu giok itu. Hanya saja kita tidak memiliki alkemis tingkat 5 di hutan belantara utara. Tampaknya setelah saya mengumpulkan semua obat tingkat 5 yang saya butuhkan, saya akan pergi ke tempat suci dan mencari alkimia dari para ahli alkimia di dunia Suaka. Dekan Sima berkata pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Para ahli alkimia di tempat suci itu sangat arogan dan sulit dihadapi. Din Sima adalah orang kuat di hutan belantara utara, tetapi ketika dia pergi ke tempat perlindungan, dia bukan apa-apa. Para master alkimia itu belum tentu mau membuat alkimia. Tidak peduli apa, kamu harus mencobanya. Din Sima menunjukkan tatapan tegas. Itu hanya pil Dao kelas 5, mengapa pergi ke tempat suci untuk mencarinya? Ye Yunfei melihat ekspresi dan sikap Din Sima, dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Belum lagi Dao dan peringkat 5, bahkan jika itu peringkat 6, peringkat 7, peringkat 8, atau bahkan Dao dan peringkat 9, Ye Yunfei sudah bisa menyempurnakannya. Namun, Ye Yunfei tidak mengatakan apapun. Kesepakatan antara saya dan Din Sima telah selesai. Untuk siapa dia meminta pil, Ye Yunfei tidak mau bertanya. Oke, Ye Yunfei, masih ada 12 hari lagi, dan Godfall Land akan dibuka. Pada saat itu, jika kamu datang ke Akademi Tiandao, aku akan memberimu 2 tempat. Ye Yunfei, kamu telah memprovokasi begitu banyak kekuatan. Selama kali ini, apakah kamu perlu bersembunyi di Akademi Dao Surgawi? Kata Dekan Sima, tidak untuk sekarang. Setelah 12 hari, saya akan datang ke Akademi Tiandao. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Namun, kata-kata Din Sima agak meningkatkan kasih sayang Ye Yunfei untuknya. Setelah berbicara, Ye Yunfei berbalik, menunjukkan energi ruang, melangkah keluar, melakukan perjalanan ke ruang angkasa, dan menghilang. Sungguh energi ruang yang brilian tingkat, itu benar-benar menakutkan bagi anak muda. Din Sima menatap kosong ke tempat Ye Yunfei menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut untuk beberapa saat. Kemudian, dia juga berbalik, berubah menjadi aliran cahaya, dan kembali ke kedalaman markas besar Akademi Tiandao dalam sekejap instan. Novel 9 Matahari Bab 803, Kepala Sekolah Sima,
saya menyarankan agar Akademi segera mengirim ahli untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei. Dikatakan bahwa Ye Yunfei memiliki beberapa seni bela diri yang luar biasa, yang masing-masing langka di dunia. Terlebih lagi, Ye Yunfei sedang makan buah Xuan Kong sebelumnya. Dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, yang menunjukkan bahwa dia harus memiliki keterampilan mengolah energi ruang. Jika kita dapat menangkap Ye Yunfei dan memaksanya untuk mempertanyakan keterampilan seni bela dirinya, itu pasti akan meningkatkan fondasi lantai 1 Akademi Tiandao kita. Din Sima baru saja kembali ke markas Akademi ketika Zhou Yi mendekatinya dan berbisik. Din Zhou, jangan lupa bahwa Ye Yunfei masih menjadi siswa Akademi Dao Surgawi kita. Sebagai manajemen senior Akademi, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk merebut sesuatu dari seorang siswa? Jika itu keluar, Dao Surgawi kita Akademi mungkin akan menjadi seluruh Xuan Huang Starfield adalah sebuah lelucon. Jadi, mulai sekarang, saya tidak ingin melihat Anda mengincar Ye Yunfei lagi. Petik 2, Din Sima berkata dengan ringan, lalu pergi, mengabaikan Zhou Yi. Bahkan Yang Mulia Bai Yun dari Sekte Tianji tampaknya takut pada Ye Yunfei, dan dia tidak ingin menjadi musuh. Akademi Dao Surgawi bukanlah apa-apa, jadi Din Sima saya tidak ingin Akademi Tiandao memiliki dendam dengan Ye Yunfei. Selain itu, Ye Yunfei menunjukkan kepadanya harapan untuk sembuh. Ye Yunfei, Anda menunggu, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Petik 2, setelah Dekan Sima pergi, Zhou Yi berdiri di tempatnya, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, dan berkata dengan gigi terkatup. 12 hari kemudian, tanah Godfall akan dibuka. Selama periode waktu ini, Anda memasuki senjata ajaib luar angkasa saya dan berlatih keras. Memasuki tanah perburuan harta karun Meteor Dewa, persaingan pasti akan sangat sengit, semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Petik 2, Ye Yunfei kembali ke gua bawah tanah, menemukan pemimpin Tao dari Datun dan berkata, apakah kamu punya 2 tempat untuk memasuki tanah kejatuhan dewa? Petik 2, kepala Tao tidak bisa menahan kegembiraannya. Mengerti, Ye Yunfei mengangguk. Hebat. Petik 2, kepala Tao itu sangat bersemangat. Nak, kamu terlalu tidak bisa diandalkan. Pada awalnya, jelas disepakati bahwa Anda akan membantu saya mendapatkan kualifikasi untuk memasuki tanah kejatuhan dewa dan menerima saya, tetapi sekarang sebaliknya. Akulah yang mendapat kualifikasi untuk menerimamu. Petik 2, Ye Yunfei memelototi pendeta Tao, dan berkata dengan marah. Ahem, ini banyak pekerjaan bagi mereka yang bisa. Kamu sangat kuat sekarang, jadi kamu harus menerimaku. Petik 2, pendeta Tao dari terowongan besar tertawa. Pergi dan berlatihlah. Selama periode waktu ini, latih sihir cahaya yang hebat. Ketika saatnya tiba untuk memasuki tanah para dewa, jangan menahan saya, jika tidak, saya akan membiarkan Anda menjaga diri sendiri. Anda memegang pil Tao ini untuk membantu kultivasi. Petik 2, saat Ye Yunfei berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan beberapa botol giok terbang keluar dan mendarat di depan pendeta Tao. Oke, selama periode waktu ini, saya pasti akan berlatih dengan segenap kekuatan saya. Guru Tao mengambil botol batu giok, segera memasuki menara hantu, dan mulai berlatih dalam pengasingan. Aku juga ingin meningkatkan kekuatanku, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Pertama, cium ketiga senjata terhormat itu ke dalam pedang roh 5 elemen untuk meningkatkan kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan 3 senjata terhormat utama. Mereka adalah pedang, pisau, dan tombak. Aura dari 3 artefak yang disegani semuanya menakutkan. Senjata ajaib tingkat Sun Qi sudah menjadi senjata ajaib tingkat tertinggi di hutan belantara utara. Jika ketiga senjata suci ini dapat dilebur menjadi pedang spiritual 5 elemen, kualitas pedang spiritual 5 elemen pasti akan sangat meningkat, dan formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen yang akan ditampilkan pada saat itu secara alami akan lebih kuat. Sayangnya, hanya ada 3 artefak terhormat. Akan sangat bagus jika ada beberapa lagi, kata Ye Yunfei. Tiba-tiba, ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah Wan Baohang menjual Sun Qi. Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan hal ini. Belum lama ini, Ye Yunfei membeli lusinan harta magis dari Wan Baohang dan meleburnya menjadi pedang roh 5 elemen. Pada saat itu, Ye Yunfei tidak pernah menanyakan apakah ada harta sihir yang dijual di Wan Baohang. Pergi dan tanyakan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri.
Ye Yunfei pertama kali memasuki menara hantu, memurnikan sekumpulan Dao dan, lalu meninggalkan gua bawah tanah dan menuju ke kota Xian. Tuan muda, di Wanbao World, Feng Lao langsung menyapa Ye Yunfei dengan sangat antusias. Kesepakatan sebelumnya dengan Ye Yunfei menghasilkan banyak uang bagi Wan Baohang, yang membuat Feng Lao sangat puas. Oleh karena itu, di mata Feng Lao, Ye Yunfei adalah pelanggan VIP Wan Baohang. Old Feng, apakah kamu memiliki harta untuk dijual? Ye Yunfei bertanya langsung ke intinya tanpa berbicara omong kosong. Senjata ajaib yang ditinggikan. Tuan muda, apakah Anda ingin membeli senjata ajaib yang terhormat? Feng Lao terkejut dan bertanya. Itu benar, aku ingin membeli harta karun tingkat tinggi. Aku akan memiliki sebanyak yang kamu punya. Ye Yunfei mengangguk. Tuan muda, sejujurnya, harta yang terhormat terlalu berharga. Di wilayah bintang Xuan Huang kami, umumnya hanya kekuatan yang kuat di setiap domain yang memiliki harta yang terhormat. Kekuatan besar itu tidak akan dengan mudah menjual harta yang terhormat. Tapi kumpulkan mereka sebagai salah satu dari mereka warisan. Ambil Wan Baohang kami sebagai contoh, sebenarnya ada beberapa harta sihir Zunji, tetapi manajemen senior Wan Baohang kami pernah mengeluarkan perintah agar Zunjizi dihargai dan tidak dijual begitu saja. Oleh karena itu, terlalu sulit bagi tuan muda untuk membeli senjata sakti yang unggul, bahkan jika dia punya uang, dia tidak bisa membelinya. Petik 2. Feng Lao berpikir sejenak dan berkata, kecuali tuan muda dapat mengambil harta dengan nilai yang sama dan menukarnya, adalah mungkin untuk membeli senjata ajaib tingkat Sun. Namun, di Xuan Huang Starfield kami, hanya ada sedikit harta seperti itu. Untuk mengatakan sesuatu yang menyinggung tuan muda, harta karun seperti itu mungkin sulit untuk dikeluarkan oleh tuan muda. Petik 2. Feng Lao melanjutkan, bagaimana pendapatmu tentang ini? Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Feng Lao, Ye Yunfei mengeluarkan botol batu giok, membuka tutup botol, mengocoknya dengan ringan, dan pil dao dengan aroma tajam terbang keluar dari botol, melayang di udara. Ini adalah dao dan peringkat kelima. Tuan muda, Anda benar-benar mendapatkan dao pil peringkat kelima. Petik 2. Feng Lao pertama-tama dengan hati-hati memeriksa dao pil, tetapi dia tertegun di tempat, sangat terkejut. Karena, dia menyadari bahwa pil dao yang dikeluarkan Ye Yunfei sebenarnya adalah pil dao kelas 5. Itu benar, ini dao dan kelas 5. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan, dan pada saat yang sama mengocok botol batu giok dengan ringan lagi. 9 dao dan peringkat 5 lainnya terbang satu demi satu, melayang di udara. Segera, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan aroma pil yang kaya dan memabukkan, yang membuat orang merasa gembira saat menciumnya. Terakhir kali di Broken Valley, Ye Yunfei mendapat banyak obat Tao tingkat 5. Kali ini dia secara khusus memurnikan sejumlah pil Tao tingkat 5. Untuk membeli Zunqi, 10 pil Dao kelas 5. Feng Lao bahkan lebih terkejut lagi. Anda harus tahu bahwa pil Dao peringkat kelima sangat berharga. Di bidang bintang Xuan Huang, hanya sekte besar kuno di tempat suci, atau master alkimia top itu, yang dapat menghasilkan begitu banyak pil Dao peringkat kelima sekaligus. Dan pemuda di depannya mendapatkan 10 pil Dao peringkat 5 dalam satu suntikan, sungguh menakjubkan. Bagaimana, peringkat kelima Dao dan, bisakah aku membeli Zunqi? Tanya Ye Yunfei. Seharusnya mungkin, tuanku, apa nama pil Dao kelas 5 ini, dan apa fungsinya? Kami di Wan Baohang dapat mencobanya, dan menggunakan pil Dao 5 peringkat ini untuk membantu Anda membeli Zunqi. Kata Lao, pil Dao kelas 5 ini disebut Tenlong dan itu memiliki efek tambahan yang besar pada kultivasi alam pembentuk dewa dan alam kaisar. Setelah meminumnya, itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penghancuran alam pembentuk dewa melalui alam 10 kali. Bahkan jika itu mengambil makanan dari alam kekaisaran juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menembus alam sebanyak 5 kali. Kata Ye Yunfei, sangat kuat. Ketika Feng Lao mendengar ini, dia terengah-engah. Dia belum pernah mendengar Dao Pil yang dapat meningkatkan peluang berhasil menembus alam dewa sebanyak 10 kali, dan meningkatkan peluang berhasil menembus alam kaisar sebanyak 5 kali. Tuan muda, pil Tenlong jenis ini terlalu berharga. Jangan khawatir, 10 pil Tenlong ini pasti bisa ditukar dengan senjata mulia. Saya kira, itu bisa ditukar dengan 2-3 senjata mulia. Kata Feng Lao bersemangat, 10 pil Tenlong hanya bisa ditukar dengan 2 atau 3 Zunqi.
Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Lalu, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan 5 botol batu giok terbang keluar. Yang ini masih memiliki 50 pil tenglong. Tolong bantu saya mengganti semuanya dengan Sun Qi, kata Ye Yunfei. Apa, masih ada 50 pil tenglong? Feng Lao menatap 5 botol batu giok dengan tak percaya. Bagaimana mungkin, Tuan Muda, Anda telah mengeluarkan total 65 pil dao peringkat. Ini, Feng Lao merasa sedikit tidak nyata, hal seperti itu sedikit melamun. Old Feng, cepatlah, aku sedang terburu-buru, desak Ye Yunfei. Oke, Tuan Muda, jangan khawatir, saya akan membantu Anda membeli artefak Sun sekarang. Kemarilah, sajikan teh Tuan Muda. Ingat, sajikan teh spiritual bermutu tinggi, buah spiritual bermutu tinggi, dan makanan ringan dari Wan Baohang. Feng orang tua itu akhirnya sadar kembali, menarik napas dalam-dalam, menerima fakta di depannya, dan memerintahkan dengan keras. Kemudian, dia pergi dengan 6 botol batu giok. Apa asal-usul anak ini? Dia benar-benar mengeluarkan dao dan peringkat 65 sekaligus. Tidak lama kemudian, di Wan Baohang, di ruang belajar yang dikelilingi oleh formasi, seorang pria parubaya berjubah kuning berdiri di ruangan dengan tangan di belakang, memandangi 6 botol batu giok di depannya, dan berkata dengan lantang. Feng Lao berdiri di samping pria parubaya berjubah kuning ini, dengan tangan tertunduk. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin membantunya membeli artefak Sun? Tanya Feng Lao. Feng Tua, bisakah kamu melihat dari siapa dia berasal? Pria parubaya berjubah kuning bertanya setelah memikirkannya. Aku tidak bisa melihatnya. Setiap kali dia datang, sepertinya dia telah melakukan semacam teknik rahasia untuk menutupi wajah aslinya. Jadi, saya tidak bisa melihat wajah aslinya sama sekali. Petik 2. Feng Lao menggelengkan kepalanya dan menjawab. Novel 9 Matahari, Bab 804. Setiap kali Ye Yunfei datang ke Wan Baohang, dia menggunakan ribuan perubahan untuk mengubah penampilan dan kekuatan jiwanya, jadi Feng Lao belum pernah melihat wajah asli Ye Yunfei. Jika tidak, dengan reputasi Ye Yunfei saat ini, Wan Baohang pasti sudah lama mengetahui identitas asli Ye Yunfei. Tidak banyak orang di seluruh Xuanhuang Starfield yang bisa mengeluarkan 60 pil dao kelas 5 sekaligus. Mungkinkah dia adalah murid inti dari kekuatan tertua di tempat suci? Murid langsung dari ahli alkimia. Jika demikian, kita tidak boleh menyinggung perasaannya, tetapi mencoba yang terbaik untuk menjilatnya. Pria parubaya berjubah kuning itu merenung. Feng Lao, mulai sekarang, cari cara untuk mengetahui identitas aslinya. Jika dia memiliki latar belakang yang bagus, kami Wan Baohang akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Pria parubaya berjubah kuning melanjutkan. Bagaimana jika dia tidak memiliki latar belakang yang besar? Feng Lao bertanya. Jika dia tidak memiliki latar belakang yang besar, maka ada masalah besar bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak dao dan peringkat 4 dan dao dan peringkat 5. Saya curiga dia mungkin telah memperoleh harta yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Hehe, jika itu masalahnya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Dia hanya anak-anak dari generasi muda, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta seperti itu. Singkatnya, jangan mengejutkan musuh untuk saat ini, dan cari tahu asal-usul identitasnya terlebih dahulu. Pria parubaya berjubah kuning berkata sambil mencibir. Aku mengerti, kalau begitu aku akan membeli artefak Sun untuknya sekarang. Feng Lao mengangguk dan berkata, tampaknya Wan Baohang masih memiliki pikiran jahat tentangku. Saat ini, di luar ruang belajar, di luar sudut, Ye Yunfei bersembunyi di kegelapan dan berkata pada dirinya sendiri. Nyatanya, Ye Yunfei sudah waspada. Lagi pula, nilai pil dao peringkat 65 terlalu berharga. Ye Yunfei percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh bidang bintang Xuanhuang yang tidak akan tergoda. Oleh karena itu, Ye Yunfei diam-diam mengikuti Feng Lao melintasi ruang untuk melihat apakah dia akan mencuri pil dao tingkat 5 itu. Tanpa diduga, dia melihat pemandangan ini. Kamu sebaiknya tidak main-main denganku, kalau tidak, aku tidak akan menahan diri untuk menghancurkan Wan Baohang ini. Ye Yunfei mencibir dan berkata, saat berikutnya, Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Tuanku, ini 16 artefak terhormat. Setengah hari kemudian, Feng Lao kembali ke ruang tamu kecil, mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata,
Bagus sekali. Lai Yunfei mengambil cincin antariksa, merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan berkata dengan enteng. Aku pergi. Ye Yunfei berbalik dan pergi. Tuanku, pelan-pelan, kata Feng Lao di belakangnya. Sesaat kemudian, di pegunungan dekat kota Xian, Ye Yunfei sendirian, berjalan dengan tangan di belakang, tidak tergesa-gesa. Beberapa ribu meter di belakang, 5 pria bertopeng mengikuti dengan tenang. Kelima orang bertopeng ini semuanya adalah kekuatan di tahap tengah alam Yuan Hun. Ayo naik bersama, tangkap anak itu secara langsung, dan paksa dia untuk mencari tahu identitasnya. Kata salah satu pria bertopeng. Hati-hati, perintah Tuan Xing, kita tidak boleh membiarkan anak itu mengetahui identitas kita. Kata pria bertopeng lainnya. Jadi, kelima pria bertopeng itu mempercepat dan mengejar Ye Yunfei yang berada di depan. Namun, saat ini, hei, anak itu tiba-tiba menghilang. Teriak salah satu pria bertopeng. Benar saja, sudah hilang. 4 pria bertopeng lainnya juga terkejut. Aku di sini. Sebuah suara datar tiba-tiba terdengar di belakang kelima pria bertopeng itu. 5 pria bertopeng menjadi pucat karena terkejut, dan berbalik pada saat yang sama, hanya untuk melihat Ye Yunfei berdiri tidak jauh di belakang mereka, dengan tangan di belakang, menatap mereka dengan seringai. Anak laki-laki, salah satu pria bertopeng melangkah maju dan berteriak dengan keras. Memanggil, Ye Yunfei langsung melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang ke lautan jiwa pria bertopeng itu. Ah, pria bertopeng itu menjerit dan jatuh di tempat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, dan dia sekarat. Pedang jiwa surgawi yang Ye Yunfei gunakan sekarang dapat melukai bahkan tahap tengah dari alam pembentuk jiwa, apalagi hanya tahap tengah dari alam jiwa-jiwa. Melihat pemandangan ini, keempat pria bertopeng lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan mundur beberapa langkah. Kamu dikirim oleh Wan Baohang. Ye Yunfei memandang keempat pria bertopeng itu dengan mencibir. Nak, mengetahui bahwa kita dari Wan Baohang, kamu masih berani membunuh orang, betapa beraninya kamu. Teriak seorang pria bertopeng, memanggil. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi lagi. Ah, pria bertopeng itu langsung dibuang, dan meninggal karena kelelahan. Kamu, 3 pria bertopeng yang tersisa mundur puluhan langkah ketakutan, menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Kembalilah dan beritahu tuanmu, jangan main-main denganku, kata Ye Yunfei dengan ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei menunjukkan keterampilan gerakannya, membubung ke langit, dan pergi dalam sekejap. Ketiga pria bertopeng itu sudah lama ketakutan, jadi mereka tidak berani mengejar mereka. Sejak zaman kuno, kekayaan telah menggerakkan hati orang, kalimat ini sangat bagus. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Master garis itu dan Feng Lao memperhatikan Ye Yunfei karena mereka melihat begitu banyak dao dan peringkat keempat dan kelima yang diambil Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, Stone Rock City, di dalam Wan Baobang. Dalam sebuah penelitian, Tuan dan Feng Lao ada di sana, dan ketiga pria bertopeng itu berdiri di depan tuannya. Maksudmu, anak itu langsung membunuh 2 Soul Realm tahap menengah. Tuan itu sedikit mengernyit dan bertanya. Itu benar, anak itu tidak mengambil tindakan sama sekali, dan membunuh 2 orang kami dalam hitungan detik. Setelah itu, kami memeriksa dan menemukan bahwa tubuh jiwa keduanya telah hancur. Karena anak itu menggunakan jiwa yang sangat kuat seni bela diri. Salah satu pria bertopeng menjawab, anak itu hanya berada di tahap akhir dari alam inti mendalam besar, tapi dia bisa membunuh tahap tengah alam Yuan Hun dalam hitungan detik. Dia pasti memiliki latar belakang yang sangat menakutkan, kata Xingsu. Feng Lao, terus kirim orang untuk menyelidiki. Apapun yang terjadi, aku ingin tahu identitas anak ini. Sang master memikirkannya dan berkata, aku mengerti. Feng Lao mengangguk. Setelah 1 hari, di hutan belantara utara, di suatu tempat di antara pegunungan tinggi. Akhirnya menemukan medan yang cocok. Tempat ini lahir dengan kekuatan dari 5 elemen. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih pedang di sini dan meminjam energi dari 5 elemen. Petik 2. Di pegunungan, Ye Yunfei tinggal di langit di atas pegunungan, melihat medan di bawah, menunjukkan senyuman. Saya melihat kebetulan ada 5 gunung tinggi di daerah ini, membentuk bentuk emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen. Memanggil, Ye Yunfei mendarat di tengah 5 gunung, menemukan tanah datar, mengeluarkan tripod pemurnian,
dan mulai menyempurnakan pedang. Kali ini, Ye Yunfei akan melebur 16 artefak ke dalam pedang roh 5 elemen. 16 senjata terhormat seharusnya sangat meningkatkan kekuatan pedang roh 5 elemen. Ye Yunfei menantikannya. Pada saat yang sama, di markas Akademi Tiandao, di gunung budidaya tertentu, di gua kultivasi, seorang wanita berbaju merah sedang duduk bersila, berlatih di pengasingan. Itu adalah Jiang Yanran. Terakhir kali, setelah dia kembali ke rumah Jiang untuk beberapa waktu, dia kembali berlatih di Akademi Tiandao. Kenapa aku tidak bisa benar-benar tenang? Jiang Yanran tiba-tiba mendesah pelan. Aku tidak tahu di mana Ye Yunfei sekarang. Dia memiliki begitu banyak musuh, dan dia terus bersembunyi. Ini adalah kehidupan yang sangat tidak memuaskan. Sayangnya, kekuatanku terlalu lemah untuk membantunya, kata Jiang Yanran pada dirinya sendiri. Saat ini, Jiang Yanran, keluarlah, aku ingin menemuimu. Sebuah suara samar datang dari luar gua. Apakah seseorang mencari saya? Jiang Yanran terkejut. Dalam keadaan normal, orang luar tidak diperbolehkan mendekati puncak budidaya dan gua siswa elit sesuka hati, kecuali mereka adalah pejabat tinggi akademi. Mungkinkah manajemen senior perguruan tinggi mana yang mencariku? Jiang Yanran bangkit dan berjalan keluar. Boom! Jiang Yanran baru saja keluar dari gua ketika beberapa gelombang tekanan energi yang mengerikan menghancurkannya. Engah! Jiang Yanran tiba-tiba berada di bawah tekanan berat, dan mau tidak mau menyemburkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Booming! Tangan iblis terulur dari dekat, memperbesar dan memperkecil, dan meraih Jiang Yanran. Ras monster kuno. Melihat tangan iblis ini, Jiang Yanran segera tahu bahwa seorang ahli dari ras monster kuno sedang menyerangnya. Namun, Jiang Yanran tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya saat ini. Seluruh tubuhnya benar-benar tersegel oleh kekuatan iblis yang menakutkan, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat tangan iblis itu terulur ke arahnya. Saat ini, di mana monster itu berani datang ke Akademi Tiandao kami untuk membuat masalah? Raungan tajam terdengar, dan seorang lelaki tua muncul di samping Jiang Yanran. Wakil Presiden Meng. Jiang Yanran sangat gembira ketika dia melihat lelaki tua itu. Orang tua ini tidak lain adalah Meng Qianzheng. Dengan jentikan lengan Meng Qianzheng, energi lembut menyelimuti Jiang Yanran. Jiang Yanran segera merasa bahwa tubuhnya telah mendapatkan kembali kebebasannya. Suara mendesing. 3 monster kuno tinggi muncul di gunung Jiang Yanran. Suetu, ini kamu. Meng Qianzheng terkejut. Salah satu klan monster kuno adalah monster tua yang kejam, Suetu. Wakil Presiden Meng, gadis ini ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Aku ingin membawanya pergi. Suetu menunjuk Jiang Yanran dan berkata, Jiang Yanran adalah siswa elit Akademi Dao Surgawi kita, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kamu pergi, kata Meng Qianzheng. Wakil Presiden Meng, saya menyarankan Akademi Dao Surgawi Anda untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jika 3 Raja Iblis besar dari klan Iblis kuno kita dan orang-orang Tuan Wu datang ke Akademi Dao Surgawi bersama, Akademi Dao Surgawi Anda mungkin tidak dapat untuk menghadapinya. Ayolah. Selama kamu menyerahkan gadis ini, klan monster kuno kami tidak akan datang ke Akademi Dao Surgawimu untuk saat ini. Suetu Jie tertawa aneh dan berkata, Suetu, ayo pergi, siswa elit kami dari Akademi Dao Surgawi tidak akan membiarkanmu membawa mereka pergi. Aku sudah mengatakan bahwa permusuhan antara klan monster kuno dan Ye Yunfei tidak ada hubungannya dengan Akademi Dao Surgawi kita. Din Sima entah dari mana, katanya dengan dingin. Selain Dekan Sima, pejabat tinggi Akademi Tiandao lainnya juga terkejut, dan mereka semua bergegas ke sini. Kepala Sima, tampaknya Anda benar-benar tidak memperhatikan Tuan Wu dan 3 Raja Iblis besar dari klan Iblis kuno kita, kata Suetu sambil mencibir. Suetu, aku sudah mengungkapkan maksudku dengan sangat jelas, jadi tidak perlu terlalu banyak bicara omong kosong. Sekarang, tolong segera pergi, Anda tidak diterima di Akademi Tiandao kami. Petik 2. Wajah Din Sima menjadi gelap, dan berkata, bagus sekali, Din Sima, saya harap Anda tidak menyesalinya. Petik 2. Wajah Suetu agak jelek, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Dia tahu bahwa dengan Dekan Sima di sini, dia tidak akan bisa membawa Jiang Yanran pergi hari ini. Hei! 3 penguasa klan monster kuno pecah melalui langit dan bergegas keluar dari surga dalam sekejap markas akademi.
Sepertinya mereka masih ingin menggunakan Jiang Yanran untuk mengancam Ye Yunfei seperti terakhir kali. Petik 2, kata Meng Qianzheng. Ya, klan monster kuno itu kejam dan licik. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin. Jiang Yanran, selama ini, kamu tinggal di akademi dan jangan keluar. Kata Din Sima, aku mengerti. Jiang Yanran mengangguk. Namun, saat berikutnya, benar, keluargaku. Jika mereka tidak bisa menangkapku, mereka pasti akan berurusan dengan keluargaku. Ekspresi Jiang Yanran benar-benar berubah. Hei, tidak mudah bagi Akademi Tiandao kita untuk menangani masalah ini. Sepertinya kita hanya bisa memberitahu Ye Yunfei. Desah Din Sima, bagaimana dengan ini? Dekan Meng, Anda membawa tim ke keluarga Jiang untuk melindungi keluarga Jiang. Pada saat yang sama, hubungi Ye Yunfei sesegera mungkin untuk memberitahu Ye Yunfei tentang hal ini, kata Din Sima. Oke, Meng Qianzheng mengangguk. Setengah hari kemudian, di punggung gunung, mata Ye Yunfei menyaksikan kuali penyulingan yang menyala di depannya. Tiba-tiba, wajah Ye Yunfei berubah, dan dia mengeluarkan slip giok pembawa pesan di tubuhnya. Klan iblis kuno ingin menggunakan keluarga Jiang untuk berurusan denganku lagi. Sangat bagus. Selanjutnya, mari selesaikan skor dengan klan iblis kuno. Kali ini, aku akan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka dan memasuki dunia iblis kuno. Petik 2, Ye Yunfei selesai membaca slip komunikasi giok setelah membaca konten dalam teks. Rolling Killing Intent melambung ke langit dan berkata dengan lantang. Novel 9 Matahari, bab 805. Begitu kata-kata Ye Yunfei jatuh, terdengar raungan seperti tsunami dari kuali penyulingan di depannya. Kuali penyulingan juga mulai bergetar hebat. Semburan niat pedang yang mencengangkan dilepaskan dari tubuh kuali, memotong ruang di sekitarnya sampai retakan gelap muncul. Retakan ruang ini terus muncul dan sembuh, membuat ruang ini terlihat aneh. Engah, pada saat tertentu, Ye Yunfei menunjuk ke dadanya, dan segera, sebuah panah berdarah ditembakkan dan jatuh ke dalam kuali penyulingan. Boom, suara siulan di dalam kuali menjadi semakin keras. Puff. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk menyentuh dadanya, dan beberapa anak panah berdarah terus jatuh ke dalam kuali. Booming, di dalam kuali penyulingan, terdengar suara gemuruh, seperti tsunami yang naik ke langit, seolah-olah gunung berapi yang tak berujung meletus. Ruang dengan radius lebih dari 10 mil juga terpengaruh, dan bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Kelima pedang spiritual ini telah ditempa berkali-kali, dan sekarang mereka dilebur menjadi 16 keping senjata terhormat. Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu sederhana? Sebelum mereka keluar dari tungku, mereka sudah luar biasa. Pada saat tertentu, Ye Yunfei tiba-tiba berteriak keras. Ledakan, 5 Stegosaurus yang mempesona melompat keluar dari tripod dan membubung ke langit, mengaduk-aduk situasi tanpa batas. Gemuruh, 5 pedang naga menyeret lautan energi pedang putih, bergegas menuju kedalaman langit. Bersenandung, saat 5 Stegosaurus bergegas ke langit, kehampaan meraung seperti kain yang diguncang dengan keras. 5 paksaan kendo yang tak terbayangkan menyelimuti dunia dalam sekejap. Dalam radius ratusan mil, semua burung dan binatang buas, termasuk monster yang kuat itu, jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Dalam jarak ini, jiwa dari binatang dan burung lemah yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tunduk pada 5 pedang spiritual jauh di langit. Ye Yunfei tahu bahwa bukan masalah kecil untuk melebur 16 artefak dengan pedang roh 5 elemen, dan gerakannya pasti mencengangkan, jadi dia secara khusus memilih daerah pegunungan yang sangat terpencil untuk peleburan pedang. Namun meski begitu, banyak prajurit di kejauhan masih menemukan pemandangan daerah pegunungan ini. Terutama 5 naga pedang yang gemilang di langit benar-benar menarik perhatian. Lihat, apa itu? Seru banyak prajurit, visi langit dan bumi. Sangat mungkin harta karun dengan nilai luar biasa lahir di daerah pegunungan itu. Petik 2, saya sudah lama mengetahui bahwa daerah pegunungan membentuk 5 elemen, medannya aneh, itu adalah tempat esensi bumi berkumpul, dan tidak mengherankan jika mengandung harta langka. Petik 2, ayo cepat pergi dan lihat harta apa yang ada. Petik 2, segera, banyak petarung bergegas menuju posisi latihan pedang Ye Yunfei dari segala arah. Bagus sekali, sekarang dengan mengandalkan 5 pedang spiritual ini, saya bisa bertarung melawan tahap tengah alam pembentuk dewa.
Bahkan jika saya bertemu dengan seorang master di tahap akhir God Saping Realm, dia dapat melindungi saya dan mundur. Petik 2. Ye Yunfei merasakan kekuatan energi pedang yang dilepaskan oleh pedang spiritual 5 tangan, dan mengangguk puas. Setelah melebur 16 artefak, kualitas pedang spiritual 5 tangan mencapai lompatan. Kemudian, Ye Yunfei mengulurkan tangannya. Boom! 5 pedang spiritual jatuh dari langit seperti burung layang-layang yang melemparkan dirinya ke dalam hutan, menyerbu tubuh Ye Yunfei, dan menghilang. Di sana, benar, seharusnya di posisi itu. Pada saat ini, banyak prajurit yang menunjukkan gerakan mereka, bergegas menuju posisi Ye Yunfei dari segala arah. Ada juga kekuatan jiwa yang kuat, yang dirasakan satu demi satu. Ye Yunfei menampilkan energi luar angkasa, melangkah keluar dalam satu langkah, melakukan perjalanan keluar angkasa, dan menghilang. Tidak lama setelah sosok Ye Yunfei menghilang, sosok tajam datang satu demi satu dan mendarat di posisi di mana Ye Yunfei sedang berlatih pedang tadi. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Pergi ke rumah Jiang dulu. Di kejauhan, sebuah pesawat ruang angkasa membubung ke langit, dan Ye Yunfei duduk bersila di pesawat ruang angkasa, penuh dengan aura pembunuh. Ketika dia sedang menyempurnakan pedangnya barusan, Ye Yunfei menerima pesan dari Meng Qianzheng, mengetahui bahwa klan monster kuno mungkin mengirim seseorang ke rumah Jiang. Karena ini masalahnya, saatnya untuk menyelesaikan masalah klan monster kuno. Mata Ye Yunfei menunjukkan cahaya dingin. Di Profound Sky Continent, Ye Yunfei telah berseteru dengan klan monster kuno, dan mereka telah terjerat sampai sekarang, jadi mereka adalah musuh lama. Setelah beberapa jam, Jiang Cheng seharusnya di depan. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei berdiri dan melihat ke depan. Di cakrawala di depan, sebuah kota berdiri di antara langit dan bumi, dianggap sebagai kota yang relatif megah di hutan belantara utara Tiansu. Jiang Cheng, markas besar keluarga Jiang. Ada roh iblis. Orang-orang dari klan monster kuno benar-benar datang. Ye Yunfei menyipitkan matanya. Saya melihat sekeliling Jiang Cheng penuh dengan monster, dan sekelompok monster kuno mengepung Jiang Cheng. Laki-laki dan kuda klan monster kuno ini termasuk klan monster kuno dan prajurit manusia. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari klan monster kuno telah bertempur di mana-mana dan menaklukkan banyak kekuatan rasial dan dunia kecil. Mereka memiliki banyak orang dan kuda, dan mereka dapat mengatur pasukan besar sesuka hati. Meng Qianzheng, saya menyarankan Anda Akademi Dao Surgawi untuk tidak bertanya tentang urusan klan monster kuno kami. Apa hubungan kami dengan keluarga Jiang dengan Akademi Dao Surgawi Anda? Petik 2. Klan monster kuno yang tampak kuno tertawa aneh. Klan monster kuno ini adalah pembantaian darah. Keluarga Jiang adalah anggota keluarga dari Akademi Dao Surgawi kami, jadi secara alami berhubungan dengan kami. Meng Qian berdiri di hadapan Suetu, tidak memberikan 1 inci pun. Manajemen Akademi Surgawi Dao Anda terlalu lunak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa monster kuno kita mudah diganggu? Meng Qianzheng, izinkan saya mengatakan ini untuk terakhir kalinya, biarkan orang-orang Anda dari Akademi Tiandao segera menyingkir, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Suetu berkata dengan dingin. 5 penguasa ras monster kuno dengan aura menakutkan berdiri berjajar, berdiri di belakang Suetu, masing-masing dengan mata tajam, seolah-olah mereka akan meledak dan melukai orang kapan saja. Kelimanya dalam keadaan membentuk. Dewa Tuan, kataku, kamu tidak bisa menyentuh keluarga Jiang. Petik 2. Meng Qianzheng menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Siap-siap. Petik 2. Suetu mendengar kata-kata itu, dan sepasang mata iblis yang berdarah meledak menjadi darah. Siap untuk bertemu musuh. Petik 2. Teriak Meng Qian dengan suara yang dalam. Sekelompok orang dari Akademi Tiandao berdiri di belakang Meng Qianzheng, masing-masing dari mereka sangat gugup, siap bertarung. Di bawah kepemimpinan Jiang Zhengyu, pasukan keluarga Jiang naik ke udara satu demi satu dan mengeluarkan senjata mereka. Bunuh, aku mencium bau darah, dan aku bisa langsung meminumnya. Bunuh mereka semua. Orang-orang dari klan monster kuno berteriak aneh, terutama klan monster kuno, yang jatuh ke dalam perangkap satu persatu keadaan gila, berteriak dan mengaum. Perlombaan monster kuno milik ras haus darah yang gila. Melihat, pertarungan yang mengerikan akan segera dimulai. Bunuh. Monster pembantai darah melambaikan tangannya dan meraung. Pada saat ini, gemuruh. 5 naga pedang yang gemilang,
menyeret lautan energi pedang putih, berguling dari langit yang jauh. 5 naga energi pedang ini benar-benar merebus seluruh dunia. Novel 9 Matahari, Bab 806. Setelah pedang roh 5 elemen dilebur menjadi 16 artefak, aura yang dilepaskannya terlalu menakutkan. Ruang itu dengan mudah dipotong, dan semua jenis energi spiritual melonjak dari langit dan bumi, tenggelam ke dalam 5 pedang roh panjang. Gelombang pedang yang berat, seperti lautan putih yang luas. Ini adalah, pada saat ini, orang-orang di kedua sisi sangat terkejut. Mereka melihat 5 naga pedang ki berguling ke arah mereka pada saat yang sama, merasakan udara dingin menerpa tubuh mereka dan gemetar ketakutan. Bahkan para penguasa alam pembentuk dewa itu masih merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Boom! Tanpa menunggu semua orang bereaksi, 5 naga panjang dengan energi pedang tiba-tiba berakselerasi, menyerbu kerumunan klan monster kuno dengan kecepatan kilat. Segera, tempat itu ditutupi oleh lautan energi pedang putih, dan suku monster kuno itu rapuh seperti patung kertas, dan mereka hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka bisa berteriak. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya dan daging serta tulang yang patah berserakan di mana-mana. Kekuatan pedang roh 5 elemen saat ini terlalu menakutkan, bagi prajurit biasa, itu pasti efek pembunuhan instan. Boom! 5 naga pedang memancarkan cahaya, energi pedang itu seperti laut, dan mereka menggulung gelombang besar, mengguncang langit dan mengguncang bumi, dan terus mencekik orang-orang dari klan monster kuno. Kemanapun mereka lewat, semua pasukan suku monster kuno langsung dihancurkan dan berubah menjadi kabut darah, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bahkan para penguasa klan monster kuno di tahap akhir alam Yuan Hun itu sama, mereka langsung terbunuh. Mengerikan, adegan ini mengejutkan semua orang, dan banyak orang yang sedingin es. Kelima naga dengan aura pedang itu seperti membunuh orang. Siapa yang berani membantai pria dan kuda klan iblis kuno saya seperti ini? Berhenti! Suetu dan 5 master pembentuk dewa di belakangnya akhirnya sadar. 5 naga energi pedang bergegas maju, berusaha mencegah 5 naga energi pedang dari melanjutkan pembantaian. Booming! 5 naga dengan energi pedang tiba-tiba berakselerasi, meledak dengan aura pembunuh yang lebih mengerikan, mengejar dan membunuh laki-laki dan kuda klan monster kuno itu. Pria dan kuda suku monster kuno yang tak terhitung jumlahnya dipelintir menjadi daging dan berubah menjadi kabut darah, seperti kembang api berdarah yang mekar penuh, menyilaukan dan menyilaukan. Suetu dan 5 penguasa klan monster kuno dengan kekuatan untuk membentuk para dewa berubah menjadi 6 lampu monster, dan mengejar 5 naga panjang dengan energi pedang. Berhenti untukku. Tubuh monster Suetu terus meningkat, berubah menjadi monster dengan tinggi 10 kaki dan wajah ganas, dan tiba-tiba mengulurkan cakarnya untuk meraih 5 naga panjang dengan aura pedang. Booming! Cakar monster Suetu terus membesar, memancarkan aura menghancurkan dunia kemanapun cakar monster ini pergi, udara ditangkap dan meledak, dan kekuatannya mencengangkan. Memanggil. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah pedang kecil menghantam lautan jiwa Suetu, dengan nafas yang menakutkan, dan menghantam tubuh jiwanya. Keluar! Suetu meraung marah. Boom! Di lautan jiwanya, kekuatan jiwa yang perkasa berkumpul dan menghantam pedang kecil itu. Pada saat yang sama, menara iblis hitam muncul di lautan jiwanya, dan hukum kekuatan jiwa digantung untuk melindungi tubuh jiwanya. Sebagai salah satu eksekutif inti dari klan monster kuno, Suetu memiliki banyak uang dan memiliki berbagai senjata ajaib yang bernilai tinggi. Menara iblis hitam ini adalah senjata ajaib kekuatan jiwa, khusus digunakan untuk melindungi tubuh jiwa. Namun, pada saat seperti itu, cakar Suetu yang terulur berhenti sejenak. Boom! Pedang roh 5 elemen membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan terus berburu dan membunuh laki-laki dan kuda klan monster kuno, tak terkalahkan. Berhenti! Seorang ahli dari ras monster kuno bergegas dari arah lain dan berhenti di depan pedang roh 5 elemen. Klan monster kuno ini adalah master tingkat menengah dari alam pembentuk dewa. 5 Stegosaurus yang mengepul menyeret lautan energi pedang dan menebas master monster kuno ini. Bunuh! Master iblis kuno mengeluarkan garpu baja hitam bermata 3, dan menyerbu ke depan, bertabrakan dengan 5 pedang spiritual. Pukulan itu meledak dengan suara yang keras dan memekakkan telinga. Tuan dari klan iblis kuno terkejut untuk mundur ratusan langkah. Garpu baja hitam berbilah 3 di tangannya terbang secara horizontal, dan seluruh lengan iblis memar karena syok dan darah iblis berceceran. Bagaimana mungkin, pakar klan monster kuno ini menjadi pucat karena takjub,
bagaimana dia bisa berharap bahwa kekuatan dari 5 pedang panjang ini akan begitu menakutkan, bahkan dia bukan tandingannya, seluruh tubuhnya dalam sakit karena syok. Bergemuruh, 5 naga dengan energi pedang berguling ke depan dan terus mengejar dan membunuh laki-laki dan kuda klan monster kuno. Mereka menjerit kesakitan, darah mengalir melintasi lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Pada adegan ini, anggota Akademi Tiandao dan keluarga Jiang tercengang dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, anggota Akademi Tiandao dan keluarga Jiang berpikir bahwa mereka harus bertarung secara tragis dengan orang-orang dari klan Yao kuno. Tanpa diduga, kecelakaan seperti itu terjadi secara tiba-tiba. Melihat bahwa lebih dari setengah pasukan klan monster kuno telah dibantai, diperkirakan pertempuran ini tidak mungkin dilakukan. 5 pedang panjang ini agak mirip dengan Ye Yunfei. Meng Qianzheng memandangi 5 naga dengan aura pedang, dan tidak bisa menahan diri untuk menebak sambil terkejut. Namun, 5 pedang panjang di depannya terlalu menakutkan, membuat Meng Qianzheng sedikit ragu. Berhenti. Suetu dan 5 master monster kuno lainnya mengejar dan mencegat 5 pedang roh dengan marah. Namun, kekuatan pedang roh 5 tangan itu sangat menakutkan, dan kecepatannya juga sangat cepat. Tiba-tiba, ke-6 master dari klan monster kuno ini tidak bisa berbuat apa-apa tentang pedang roh 5 tangan. Mundur, semua mundur. Tiba-tiba, Suetu berteriak. Saat ini, sekitar 1/10 dari pasukan klan monster kuno tersisa. Suku monster purba yang tersisa ini telah ketakutan sejak lama. Ketika mereka mendengar perintah mundur Suetu, bagaimana mereka bisa ragu dan melarikan diri satu persatu, hanya membenci orang tua mereka karena kehilangan 2 kaki. Gemuruh, pedang roh bertangan 5 masih panas di tumit mereka, memenggal kepala beberapa orang suku monster kuno yang melarikan diri karena malu lagi. Setelah beberapa saat, akhirnya, selain Suetu dan 6 master monster kuno lainnya dengan kekuatan untuk membentuk para dewa, tidak ada lagi monster kuno di dalam dan di luar Jiangcheng. Hanya tunggul dan potongan daging yang tersisa di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kuat meresap ke udara. Sekilas terlihat seperti rumah jagal berdarah. Sangat buruk. Orang-orang dan kuda Akademi Tiandao dan klan Jiang semuanya kedinginan, meskipun mereka tahu bahwa target dari 5 pedang panjang adalah monster kuno, mereka masih ketakutan. Siapa yang melakukannya? Keluar. Pada saat ini, Suetu dan 6 master klan monster kuno lainnya sudah sangat marah hingga mereka akan meledak, dan kemarahan yang mengerikan hampir terwujud, mengepul dari tubuh monster. Mereka, ke-6 penguasa klan monster kuno ini semuanya memiliki mata merah, dan mereka hanya ingin menemukan pembunuhnya dan mencabik-cabiknya. Ini aku. Pada saat ini, suara samar terdengar. Di langit tidak jauh, seorang pemuda melangkah ke udara dengan tangan di belakang punggung, dengan 5 pedang panjang dengan warna berbeda, seperti 5 naga melayang di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah spiritual. Kamu Yunfei. Pada saat ini, semua orang hampir berteriak, dan semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Baru saja, Ye Yunfei melakukan perjalanan ke kedalaman ruang dan memanipulasi pedang spiritual 5 tangan untuk membantai laki-laki dan kuda klan iblis kuno, dan dia tidak muncul sampai sekarang. Sayang, ada WhatsApp loh. Novel 9 Matahari, Bab 807. Kamu Yunfei, ternyata kamu membantai orang-orang dari klan monster kuno kita. Suetu menatap Ye Yunfei dengan sepasang mata monster berdarah, sangat marah. Orang-orang dan kuda dari klan monster kuno harus dimusnahkan. Kecepatan Ye Yunfei tampaknya tidak tergesa-gesa, tetapi sebenarnya itu sangat cepat, dan dia datang ke sisi Meng Qianzheng dalam beberapa langkah. Din Meng, terima kasih banyak. Ye Yunfei mengangguk pada Meng Qianzheng dan tersenyum. Jika Meng Qianzheng tidak tiba tepat waktu dengan orang-orang dari Akademi Tiandao, keluarga Jiang pasti sudah lama dimusnahkan. Sama-sama, Ye Yunfei, aku semakin tidak bisa memahamimu. Pertumbuhan Anda sangat cepat, sungguh menakjubkan. Anda adalah pemuda paling jahat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Meng Qian menatap Ye Yunfei dengan kaget, dan berkata dengan senyum masam. Ketika dia melihat Ye Yunfei untuk pertama kalinya, di matanya, Ye Yunfei masih sangat lemah. Tapi sekarang, Ye Yunfei telah mampu membunuh tuan dari alam pembentuk dewa. Baru saja formasi pedang eksekusi abadi 5 elemen Ye Yunfei semakin mengejutkannya. Tuan Muda Ye, petik 2, Jiang Zhengyu memimpin anggota senior keluarga Jiang,
dan dengan cepat mengepung Ye Yunfei, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggung. Kalian keluarga Jiang baik-baik saja? Petik 2, tanya Ye Yunfei. Terima kasih, Tuan Ye, atas perhatian Anda. Untungnya, Dekan Meng tiba tepat waktu bersama orang-orang dari Akademi Tiandao. Jika tidak, keluarga Jiang kami mungkin akan berakhir, kata Jiang Zhengyu dengan rasa takut yang masih ada. Kamu Yunfei. Jiang Yanran berdiri di samping Jiang Zhengyu, menatap Ye Yunfei dengan sepasang mata yang indah, penuh rasa terima kasih. Dia, baru saja, begitu 5 pedang panjang muncul, dia tahu bahwa Ye Yunfei pasti bergerak. Karena, dia tahu bahwa Ye Yunfei memiliki keterampilan pedang seperti itu. Kakak senior Jiang, apakah kamu baik-baik saja? Ye Yunfei tertawa. Saya baik-baik saja. Terima kasih telah datang untuk membantu keluarga Jiang kami, kata Jiang Yanran. Ye Yunfei, kamu telah membantai begitu banyak orang dari klan monster kuno kami, bunuh hidupmu. Pada saat ini, Suetu tiba-tiba meraung, dan datang untuk membunuh Ye Yunfei dari arah yang berbeda dengan 5 master klan monster kuno lainnya. Segel ruang itu dulu, Suetu meraung, gemuruh. Keenam master klan monster kuno semuanya mengerahkan kekuatan penuh mereka, melepaskan kekuatan monster yang menggelinding, menghancurkan ruang tempat Ye Yunfei berdiri. Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh 6 master pembentuk dewa bersama-sama sangat menakutkan. Segera, ruang ini dipenuhi dengan bombardir dia dari udara. Suetu meraung. Boom! 6 master klan monster kuno mengambil satu demi satu senjata sihir klan monster, mengaktifkannya terus-menerus, dan meledakkan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, memegang pedang spiritual, dan menyapunya. Retak, senjata ajaib dari klan iblis, selama itu disapu oleh pedang panjang, itu akan segera hancur berkeping-keping. Pedang spiritual 5 elemen telah melebur 16 artefak, yang kualitasnya sangat tinggi, bagaimana bisa dibandingkan dengan senjata sihir biasa dari klan monster. Dekan Meng, tolong jaga baik-baik keluarga Jiang, kata Ye Yunfei. Oke, Suetu ini sangat kuat, jadi berhati-hatilah. Cobalah untuk tidak melawannya secara langsung. Meng Qianzheng memperingatkan dengan suara rendah. Kamu Yunfei, mati. Pada saat ini, Suetu tiba-tiba mengeluarkan pisau iblis yang semerah darah, memegang pisau di kedua tangannya, dan menebas Ye Yunfei di udara. Puff! Seberkas energi saber merah darah seukuran panel pintu diluncurkan, membelah ruang, dan menyerang Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei tidak melawan sama sekali, dan langsung menggunakan energi luar angkasa untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Gemuruh, posisi di mana Ye Yunfei berdiri barusan dipotong menjadi ledakan oleh aura pedang berdarah itu, dan aura kompor menebas dengan liar ke segala arah, menyebabkan area ruang yang luas mendidih sepenuhnya. Sial, dia bepergian ke luar angkasa lagi. Suetu menggertakkan giginya dengan marah. Setiap kali dia menghadapi Ye Yunfei, hal yang paling tidak berdaya dan dirugikan adalah Ye Yunfei dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa kapan saja. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat dia, atau berapa banyak seni sihir pintar yang telah dia latih, itu tidak akan berguna. Hati-hati semuanya, dia akan muncul kapan saja. Teriak Suetu keras. Keenam master monster kuno semuanya sangat gugup, melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memahami ruang di sekitarnya dengan erat. Di antara 6 master dari klan monster kuno, Suetu berada di tahap akhir dari alam yang membentuk Tuhan, 2 di tahap tengah dari alam yang membentuk Tuhan, dan 3 berada di tahap awal dari alam yang membentuk Tuhan. Saat ini, Meng Qian memimpin pasukan dari Akademi Tiandao dan keluarga Jiang, dan mereka telah mundur jauh, berdiri di kejauhan. Tiba-tiba, master dari klan monster kuno dengan kekuatan awal di alam pembentuk dewa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sebuah pedang kecil menembus lautan jiwanya, menyerang tubuh jiwanya. Pada saat yang hampir bersamaan, 5 pedang spiritual keluar dari ruang di belakang master monster kuno ini dan mencekiknya. Tolong aku, merasakan kekuatan mengerikan dari energi pedang yang memancar dari pedang roh 5 elemen. Penguasa klan monster kuno ini sangat ketakutan sehingga dia berteriak minta tolong. Tanpa niat bertarung, dia berbalik dan melarikan diri. Boom! Satu demi satu, senjata sihir dari jalan iblis terbang keluar dari tubuhnya, dan terus diaktifkan, menghalangi pedang roh 5 elemen. Klan monster kuno telah berperang di mana-mana selama bertahun-tahun,
menjarah harta benda, dan sangat kaya. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota berpangkat tinggi dari klan monster kuno sangat kaya. Oleh karena itu, masing-masing master pembentuk dewa dari klan monster kuno ini memiliki banyak senjata ajaib. Namun, tidak ada lagi senjata ajaib, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan artefak yang mulia. Retak, susunan pedang Zuxian 5 elemen berguling, memutar semua senjata ajaib menjadi bubuk. Tuan dari ras monster kuno ini hanya pada tahap awal dari alam yang membentuk dewa. Di bawah serangan gabungan dari pedang jiwa surgawi dan formasi pedang Zuxian 5 elemen, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Kabut darah, tubuh dan jiwa semuanya hancur. 5 master klan monster kuno lainnya bergegas dengan putus asa, tetapi mereka terlambat satu langkah. Kematian, hampir pada saat yang sama, Ye Yunfei melangkah keluar dari kedalaman ruang, seperti hantu, dan berdiri di belakang master monster kuno lainnya dengan kekuatan awal di alam pembentuk dewa, hampir berdiri di sampingnya. Ho ho, seorang Taoti dan seorang Kunpeng muncul pada saat yang sama, satu di kiri dan satu di kanan, dan bergegas menuju penguasa klan monster kuno. Memanggil, pedang jiwa surgawi juga dilepaskan oleh Ye Yunfei, menyerang lautan jiwa master monster kuno ini. Master iblis kuno ini tidak bisa menahan diri, dan mundur sambil berteriak. Pedang jiwa surgawi adalah ancaman besar baginya, dan dia hanya merasakan sakit parah di kepalanya yang tak tertahankan. Tolong aku, master klan monster kuno juga meminta bantuan dengan keras. Tapi sudah terlambat, bersenandung, pedang roh 5 elemen menyeret lapisan. Lautan energi pedang, menenggelamkan master monster kuno ini. Master klan monster kuno ini menjerit, dan tubuh monster yang tebal itu dicekik menjadi terak dan berubah menjadi lumpur darah. Kamu Yunfei, kamu pantas mati. Suetu melihat matanya robek, meraung marah, dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Memanggil, Ye Yunfei menampilkan energi luar angkasa, melarikan diri keluar angkasa dalam satu langkah, dan menghilang lagi. Hati-hati, mendekatlah padaku. Suetu tiba-tiba sadar kembali, dan berteriak pada master terakhir ras monster kuno yang berada di tahap awal alam pembentuk dewa. Dia bisa melihat bahwa Ye Yunfei ingin tangani mereka satu persatu dari yang lemah hingga yang kuat. Master yang tersisa pada tahap awal God Saping Realm juga ketakutan, dan segera mendesak tubuhnya dengan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju posisi Suetu. Pedang roh 5 tangan tiba-tiba meluncur keluar dari ruang di depannya, menghalangi jalannya, dan energi pedang menyebar seperti laut, langsung menyelimuti master iblis kuno ini. Ho ho, Taoti dan Kunpeng muncul di belakangnya pada saat yang sama dan bergegas membunuhnya. Memanggil, sebuah pedang kecil menembus lautan jiwanya. Tuan dari klan monster kuno ini panik, dan hanya dengan satu gerakan, dia dicekik oleh pedang roh 5 elemen dan berubah menjadi awan kabut darah. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei membunuh 3 master monster kuno berturut-turut. Kemudian, Ye Yunfei muncul di kejauhan, berdiri dengan tangan di belakang, mencibir ke arah Suetu dan 2 master monster kuno lainnya. Kamu Yunfei. Suetu menatap Ye Yunfei dengan sepasang mata iblis berdarah, dan meraung dengan liar. Dia sangat marah hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dia berharap dia bisa segera maju dan menggoreng Lai Yunfei sampai dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung baju Ye Yunfei. 2 master lain dari klan monster kuno yang berada di tahap tengah alam pembentuk dewa menatap Ye Yunfei dengan mata cemburu. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Ye Yunfei membuat mereka merasa senang. Karena, bahkan mereka berdua tidak bisa membunuh 3 master monster kuno dengan begitu mudah dan cepat. Ini baru permulaan. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan akun dengan klan monster kuno Anda dengan benar, dan membunuh sampai klan monster kuno Anda takut, sampai klan monster kuno Anda dimusnahkan. Petik 2. Ye Yunfei menatap Suetu, kata demi kata. Kata-kata per kata. Novel 9 Matahari. Bab 808. Ye Yunfei, klan iblis kuno kami memiliki warisan panjang dan fondasi yang mendalam. Bagaimana Anda bisa menjadi junior Anda yang dapat menghancurkan Anda jika Anda berkata demikian? Tunggu saja, klan iblis kuno kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Petik 2. Suetu Senhans tatapan menatap Ye Yunfei, menggertakkan giginya, suaranya seperti burung hantu malam. Ayo pergi. Suetu meraung, dan berubah menjadi 3 lampu monster dengan 2 master klan monster kuno lainnya, dan pergi dalam sekejap.
Suetu tahu bahwa meskipun dia tinggal di sini, dia tidak dapat melakukan apapun pada Ye Yunfei. Terlebih lagi, Meng Qianzheng dan orang-orang dari Akademi Tiandao masih berdiri di samping dan menonton. Klan monster kuno, Ye Yunfei melihat ketiga lampu monster yang dengan cepat menghilang, dengan niat membunuh di matanya. Ye Yunfei, aku memiliki semua cincin luar angkasa dari 3 ras monster kuno, dan panennya bagus. Transmisi suara Huang Chang terdengar di laut jiwa Ye Yunfei. Kamu Yunfei, kamu telah membunuh 3 master lagi dari alam pembentuk dewa. Pada saat ini, Meng Qianzheng masih sangat terkejut. Karena Ye Yunfei jelas hanya pada tahap akhir dari alam inti mendalam besar, tetapi hingga saat ini, setidaknya 5 atau 6 master alam pembentuk dewa telah terbunuh. Hal seperti itu sungguh menakjubkan. Kakak senior Jiang, saya pikir Anda anggota keluarga Jiang, yang terbaik adalah tidak tinggal di Jiangcheng lagi. Jika monster kuno kembali, itu akan merepotkan, kata Ye Yunfei kepada Jiang Yanran. Aku juga tahu itu, tapi, dengan begitu banyak orang di keluarga Jiang kita, kemana kita bisa pergi? Kata Jiang Yanran, Tuan Muda Ye, saya juga tahu bahwa apa yang Anda katakan masuk akal. Hanya saja klan monster kuno kuat dan tangan serta mata mereka terbuka ke langit. Saya khawatir bahkan jika keluarga Jiang kami menemukan tempat untuk bersembunyi, kami pasti akan dapat menemukan kami dengan metode klan monster kuno. Jiang Zhengyu juga datang dan berkata, bagaimana dengan ini, keluarga Jiang Anda untuk sementara dapat pergi ke Akademi Tiandao untuk menetap. Saya akan berbicara dengan Dekan Sima, dan itu akan baik-baik saja. Kata Meng Qianzheng tiba-tiba, tidak aman untuk pergi ke Akademi Tiandao. Sebelum Jiang Zhengyu dan Jiang Yanran bisa menjawab, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu mengkhawatirkan Zhou Yi? Petik 2, Meng Qianzheng bertanya dengan cemberut. Tidak buruk. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Zhou Yi adalah wakil presiden Universitas Tiandao, dan pengaruhnya di Universitas Tiandao jelas tidak lemah. Terlebih lagi, Zhou Yi mengetahui hubungan antara Ye Yunfei dan keluarga Jiang, jadi dia kemungkinan besar akan mempermalukan Jiang, keluarga. Ye Yunfei dulu di Universitas Tiandao. Tidak aman di antara mereka, apalagi orang-orang dari keluarga Jiang. Ayo lakukan, Tuan Jiang, jika Anda mempercayai saya dapat menemukan tempat yang aman untuk keluarga Jiang Anda untuk menetap terlebih dahulu. Ketika saya menyingkirkan klan iblis kuno, keluarga Jiang Anda dapat kembali ke Jiangcheng untuk hidup bermartabat. Percayalah, hari ini akan datang. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Tuan Ye, tentu saja aku percaya padamu. Baiklah, keluarga Jiang kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Petik 2, Jiang Zhengyu mengangguk berat. Terakhir kali, ramuan yang dipersembahkan oleh Ye Yunfei membuat kekuatan keseluruhan keluarga Jiang melonjak. Sejak saat itu, Jiang Zhengyu mengerti bahwa Ye Yunfei adalah kesempatan besar bagi keluarga Jiang, dan dia harus memanfaatkannya dengan erat. Hari ini, menyaksikan Ye Yunfei membunuh 3 penguasa alam pembentuk dewa dengan matanya sendiri sekali lagi, biarkan Jiang Zhengyu lebih memahami bahwa selama pemuda di depannya tidak jatuh, dia pasti akan tumbuh ke ketinggian yang luar biasa di masa depan. Secara keseluruhan, di mata Jiang Zhengyu, Ye Yunfei adalah pohon besar yang bisa diandalkan oleh keluarga Jiang. Oleh karena itu, Jiang Zhengyu menuruti nasihat Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, saya akan memerintahkan anggota keluarga Jiang kami untuk mengepak barang bawaan mereka sekarang, dan kemudian pergi dengan Tuan Muda Ye. Kata Jiang Zhengyu, lalu berbalik dan membawa anggota keluarga Jiang untuk mengemasi barang bawaan mereka, bagasi. Ye Yunfei, keluarga Jiang kami akan menyusahkanmu lagi. Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah, merasa sangat berterima kasih. Kakak senior Jiang, mengapa repot-repot bersikap sopan padaku? Omong-omong, keluarga Jiangmu juga bermasalah denganku. Tentu saja saya tidak bisa duduk diam. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Din Meng, aku memberimu pil ini. Itu bisa membuat fondasi spiritual Anda lebih kokoh. Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan sebuah botol batu giok terbang keluar dan mendarat di depan Meng Qianzheng. Pil Dao kelas 4, ini sangat berharga. Petik 2, Meng Qianzheng tertegun sejenak, tetapi setelah membuka tutup botol, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bahkan untuk pejabat tinggi Akademi Tiandao,
Dao pil kelas 4 sangat berharga, belum lagi ada 10 pil Dao dalam botol giok ini. Kepala sekolah Meng, ambillah. Dao Dance ini sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Selain itu, hanya sebotol pil Dao kelas 4 tidak ada artinya bagiku. Ye Yunfei tertawa, hanya sebotol Dao dan kelas 4 bukan apa-apa. Meng Qianzheng merasa tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Sebotol Dao dan kelas 4 sudah sangat berharga bagi kekuatan seperti Akademi Tiandao. Tapi Ye Yunfei sepertinya tidak terlalu memikirkannya, jadi dia mengirimkannya dengan santai. Apakah pemuda ini benar-benar dari benua tingkat rendah benua langit yang mendalam? Itu terlalu misterius. Meng Qianzheng tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Ye Yunfei, bagaimana kamu tahu bahwa landasan spiritualku tidak cukup kuat? Itu benar, di atas tahap-tahap akhir alam pembentuk dewa, landasan kekuatan spiritualku memang agak sia-sia. Itu juga tahap akhir dari alam pembentuk dewa, dan kekuatan tempur Din Sima dia jauh lebih kuat dari saya. Saya mendengar bahwa 3 Raja Iblis besar dari klan Iblis kuno juga berada di tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Namun, mereka telah tenggelam dalam hal ini alam untuk waktu yang lama, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Saya kira, di depan 3 Raja Iblis, saya hanya bisa langsung dibunuh. Kata Meng Qianzheng sambil menghela nafas. 3 Raja Iblis besar seharusnya termasuk jenis eksistensi yang tak terkalahkan di level yang sama, dan bahkan bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Namun, ini bukan untuk mengatakan bahwa bakat mereka bagus, tetapi karena klan Iblis kuno memiliki umur yang panjang, dan 3 Raja Iblis utama telah hidup lama, dan jika akumulasi mereka cukup dalam, kekuatan tempur mereka akan secara alami menjadi lebih kuat. Din Meng, saat kamu hidup sampai usia mereka, kamu mungkin lebih kuat dari mereka dalam pertempuran. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei, kamu benar. Meng Qianzheng tiba-tiba menjadi tercerahkan dan mengangguk untuk menerobos ke lingkungan kaisar. Petik 2, kata Ye Yunfei. Apa, terobosan ke ranah kekaisaran? Petik 2, Meng Qianzheng benar-benar tertegun sejenak. Di atas alam pemodelan dewa adalah alam kaisar. Di Northern Desolate Territory, Top Master adalah tahap akhir dari God Saping Realm. Hanya di antara sekte besar kuno di tempat suci yang memiliki kekuatan kerajaan. Kekuatan besar di alam kekaisaran, di Xuanhuang. Starfield, jelas merupakan keberadaan yang menakutkan yang dapat memanggil angin dan hujan. Di seluruh Xuanhuang Starfield, sebenarnya ada banyak master pembentuk dewa, tetapi sangat sedikit yang akhirnya bisa menembus dan menjadi kaisar. Untuk Meng Qianzheng, dia masih jauh dari meletakkan dasar yang kokoh di tahap akhir alam pembentuk dewa. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, dia pada dasarnya berada di level terlemah. Oleh karena itu, Meng Qianzheng bahkan tidak berani memikirkan hal seperti menerobos kerajaan kekaisaran. Namun, sekarang, Ye Yunfei mengatakan bahwa dalam beberapa tahun, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kekaisaran. Kamu Yunfei, kamu bercanda. Meng Qianzheng linglung sejenak, lalu berkata kepada Ye Yunfei dengan senyum masam. Din Meng, percayalah padaku dan lakukan apa yang aku katakan, dan kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kekaisaran dalam beberapa tahun. Kata Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Meng Qianzheng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika Anda dapat menerobos ke penguasa alam kekaisaran, itu akan menjadi kehidupan lain segera. Seorang master dari kerajaan kekaisaran dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di lapangan bintang Xuanhuang dan mendominasi situasi. Novel 9 Matahari, Bab 809, setengah hari kemudian, Tuan Muda Ye, kami sudah mengepak barang bawaan kami. Jiang Zhengyu membawa sejumlah besar anggota keluarga Jiang ke Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei, apakah kamu ingin orang-orang kami dari Akademi Tiandao mengawalmu? Kata Meng Qianzheng, tidak perlu. Dekan Meng, kamu kembali dulu. Kata Ye Yunfei, itu bagus. Ini slip diop komunikasi rahasia saya, yang berisi jejak-jejak kekuatan jiwa saya. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, gunakan slip diop ini untuk mengirimi saya pesan, dan saya akan segera menerimanya. Meng, kian dia mengeluarkan slip diop dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Kemudian, Meng Qianzheng membawa orang-orang Akademi Tiandao ke pesawat luar angkasa dan pergi dalam sekejap.
Ye Yunfei memindahkan semua anggota keluarga Jiang ke Menara Ilusi, dan kemudian, mereka melakukan perjalanan keluar angkasa dan menghilang. Ye Yunfei bermaksud membawa anggota keluarga Jiang kembali ke gua bawah tanah, jadi dia harus sangat berhati-hati dalam tindakannya. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei melarikan diri ke tanah, berdiri di atas kepala naga bumi, dan berjalan cepat di bawah tanah. Setelah sebagian besar hari, Ye Yunfei kembali ke gua bawah tanah. Elder Tamu, Anda menetap dengan keluarga Jiang. Ye Yunfei menemukan Elder Tamu dan secara singkat menjelaskan masalah tersebut. Oke, Penatua Tamu mengangguk. Ye Yunfei memindahkan anggota keluarga Jiang keluar dari menara hantu. Penatua Tamu segera membawa anggota keluarga Jiang untuk mencari tempat tinggal. Selama periode waktu ini, pria dan kuda dari Sekte Bumi Tebal terus memperluas gua bawah tanah dan membuka lebih banyak gua bawah tanah, membuat sebidang tanah di bawah tanah ini menjadi sekelompok besar gua bawah tanah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu dapat menampungnya. Patriark Jiang, untuk saat ini, Anda anggota keluarga Jiang, yakinlah untuk tinggal di sini. Sumber daya kultivasi ini, Anda anggota keluarga Jiang akan menggunakannya untuk saat ini. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Jiang Zhengyu. Saat berbicara, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan beberapa cincin luar angkasa terbang di depan Jiang Zhengyu. Tuan Muda Ye, saya mengerti. Jiang Zhengyu berkata dengan penuh terima kasih. Kakak Jiang, kamu harus tinggal di sini ketika kamu kembali ke Akademi Tiandao. Jika Anda ingin kembali ke Akademi Tiandao, saya dapat mengirim Anda kembali. Petik 2, Ye Yunfei memandang Jiang Yanran. Selama ini, saya ingin tinggal bersama keluarga saya. Jiang Yanran berpikir sejenak dan berkata, itu bagus. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Apakah kamu akan menyelesaikan akun dengan klan monster kuno? Jiang Yanran tiba-tiba bertanya. Ketika dia berada di Jiangcheng, dia mendengar Ye Yunfei mengatakan hal seperti itu. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk. Dikatakan bahwa kekuatan tiga Raja Iblis besar tidak terbatas. Mengapa kamu tidak menyelesaikan perhitungan dengan mereka untuk saat ini? Ketika kamu cukup kuat di masa depan, pergilah untuk menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Petik 2, Jiang Yanran berkata, dia khawatir tentang Ye Yunfei. Kakak senior Jiang, jangan khawatir, aku punya poin sendiri. Ye Yunfei tersenyum. Aku tahu, aku tidak bisa membujukmu lagi. Kamu harus lebih berhati-hati. Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, dan berkata pelan. Dia memiliki penampilan yang cantik dan selalu menjadi salah satu dewi terkenal di Akademi Tiandao. Di masa lalu, dia memiliki kepribadian yang lincah dan ceria, bahkan berani dan agresif. Sekarang, itu menjadi sedikit kesal, tampaknya disibukkan, memberi orang pesona lain. Saya akan berhati-hati. Jiang Yanran, ramuan ini diberikan kepadamu olehku, mereka akan membantu kultivasimu. Petik 2, Ye Yunfei mengeluarkan 3 botol batu giok dan menyerahkannya kepada Jiang Yanran. Terima kasih, Ye Yunfei. Petik 2, Jiang Yanran mengambil botol batu giok itu tanpa penundaan. Oke, kakak senior Jiang, harap biasakan diri Anda dengan lingkungan di sini. Petik 2, Ye Yunfei berbalik dan pergi. Jiang Yanran memegang 3 botol batu giok di tangannya, matanya yang indah menatap kosong ke punggung Ye Yunfei, dia sejenak linglung. Mengapa setiap kali aku bersamanya, aku merasa sangat kesal. Setelah punggung Ye Yunfei benar-benar menghilang, Jiang Yanran hanya bisa menghela nafas. Dia menjadi lebih baik dan lebih baik. Aku semakin buruk untuknya. Pada akhirnya, Jiang Yanran berbalik dan pergi dengan sedih. Aku akan pergi sebentar, dan aku tidak akan kembali sampai sekitar 10 hari kemudian. Ye Yunfei menemukan Penatua Tangwu dan berkata, kemana kamu pergi? Penatua Tangwu bertanya, dunia iblis kuno, kata Ye Yunfei. Dunia iblis kuno, itu sarang klan iblis kuno. Apa yang kamu lakukan di sana? Petik 2, Penatua Tangwu terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei. Pergi ke klan monster kuno untuk menyelesaikan skor. Kata Ye Yunfei, apakah ini terlalu berisiko? Penatua Tangwu bertanya dengan hati-hati. Meskipun Penatua Tangwu tahu bahwa Ye Yunfei telah membunuh beberapa master alam pembentuk dewa, reputasi klan monster kuno terlalu kuat. Terutama 3 Raja Iblis besar, mereka adalah generasi kejam dan haus darah yang terkenal di bidang bintang Xuan Huang. Selain itu, dunia iblis kuno adalah sarang klan iblis kuno,
dan dikatakan penuh dengan bahaya dan krisis. Dalam keadaan normal, bahkan anggota klan besar kuno di tempat suci tidak akan mau dengan santai memasuki dunia iblis kuno. Tetua tamu, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja, kata Ye Yunfei. Atau, aku akan membawa sekelompok orang dan mengikutimu. Bila perlu, juga lebih banyak pembantu. Penatua tamu berkata, petik 2, tidak perlu. Bahkan jika Anda pergi, Anda tidak dapat membantu saya. Itu hanya akan menjadi beban bagiku. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku akan kembali dengan selamat. Kata Ye Yunfei, titik. Petik 2, kata Ye Yunfei, oke, aku akan membiarkan tamu dan Tang Biao segera datang. Kata penatua tamu. Sesaat kemudian, tamu dan Tang Biao mendatangi Ye Yunfei. Setelah tamu dan Tang Biao meminum pil dao yang diberikan Ye Yunfei kepada mereka, mereka berdua berhasil menerobos ke alam Yuan Hun. Oleh karena itu, mereka berdua sangat yakin dengan Ye Yunfei. Mendengar bahwa Ye Yunfei ingin pergi ke dunia iblis kuno, dia langsung setuju untuk pergi bersama Ye Yunfei. Tetua tamu, ayo pergi, kata Ye Yunfei kepada tetua tamu. Setelah berbicara, Ye Yunfei membawa tamu dan Tang Biao, berbalik dan pergi. Tuan Ye, Anda harus berhati-hati. Penatua tamu berkata dengan keras ke punggung Ye Yunfei. Kali ini, tindakan Tuan Ye terlalu berisiko. Penatua tamu tampak khawatir. Sekarang, Ye Yunfei adalah pendukung terbesar klan Tang. Jika sesuatu terjadi pada Ye Yunfei, harapan kebangkitan klan Tang akan menjadi sangat tipis. Pada saat yang sama, dunia iblis kuno, kamu Yunfei, aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Di istana yang penuh dengan monster, raungan sengit Raja Iblis Aoyue keluar, mengguncang dunia kecil. Kekuatan Ye Yunfei semakin kuat dan kuat. Jika kamu tidak menyingkirkannya secepat mungkin dan membiarkannya tumbuh seperti ini, tidak akan lama lagi klan monster kuno kita bukan lagi lawannya. Istana, yang tampak agak tua, tertutupi. Klan monster kuno yang menantang cahaya darah berkata, itu adalah pembantaian darah. Di tengah istana, 3 monster kuno dengan aura ganas duduk di kursi tinggi. Memancarkan aura yang menakutkan, ketiga klan iblis kuno ini adalah 3 raja iblis yang terkenal dan kejam. Novel 9 Matahari, Bab 810, Penatua Suetu, jangan khawatir, saya telah menghubungi sekelompok ahli di alam pembentuk dewa, dan saya akan pergi ke hutan belantara utara untuk menangani Ye Yunfei bersama-sama. Para ahli yang saya hubungi ini semuanya berasal dari tempat suci, dan masing-masing memiliki latar belakang yang bagus. Kata Raja Iblis Aoyue, Suetu adalah sesepuh dari klan iblis kuno, dengan status tinggi, nomor 2 setelah 3 Raja Iblis, jadi ketiga Raja Iblis itu juga sangat sopan padanya. Kekuatan Ye Yunfei sendiri sebenarnya tidak sekuat itu hanya pada tahap akhir dari alam inti yang mendalam besar. Hal yang paling menyusahkannya adalah pencapaiannya dalam energi ruang angkasa. Dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa kapan saja, sehingga mustahil bagi orang untuk melakukannya. Dekati dia, jika tidak, aku bisa membunuhnya dengan 1 tangan. Kata Suetu, Penatua Suetu, Anda dapat yakin. 2 hari lalu, saya berhasil menghubungi Zuji. Seorang dewasa dari dunia leluhur telah setuju untuk mengirimkan senjata ajaib yang khusus digunakan untuk membatasi ruang melalui altar kuil leluhur. Hehe, senjata ajaib yang diberikan kepada kita oleh Master Ancestral World secara alami sangat kuat. Ye Yunfei pasti bisa ditangani. Petik 2, seorang lelaki tua dari klan iblis kuno dengan tubuh agak pendek berkata dengan suara nyaring. Klan iblis kuno tua ini adalah Master Tiamu Yang. Memiliki pamor sangat tinggi di antara klan iblis kuno. Itu hebat, dikatakan bahwa dunia leluhur adalah dunia tingkat tinggi, dan kekuatan senjata ajaib yang dibawa oleh penguasa dunia leluhur pasti menghancurkan bumi. Haha, Ye Yunfei, tunggu dan mati saja. Petik 2, Suetu sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata Guru Tiamu, dia tidak bisa menahan tawa liar. Semua orang, tuan dari dunia leluhur menyebutkan pagoda Dao Surgawi lagi. Dia berkata bahwa tokoh-tokoh berpangkat tinggi di dunia leluhur itu sangat tidak puas dengan ketidakefektifan cabang kita. Jika ini terus berlanjut, dunia leluhur akan memutus hubungan dengan klan kita. Artinya, cabang kita tidak akan pernah bisa kembali ke dunia leluhur. Petik 2, Tuan Tiamu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam.
Setelah mendengar kata-kata Tuan Tiamu, hati semua pejabat senior klan monster kuno di istana ini tenggelam. Ternyata klan iblis kuno di dunia iblis kuno ini hanyalah sebuah cabang. Klan iblis kuno juga memiliki alam leluhur, yaitu dunia tingkat tinggi, dan itu adalah sarang sebenarnya dari klan iblis kuno. Klan iblis kuno di dunia iblis kuno ini bermimpi untuk kembali ke dunia leluhur. Selanjutnya, kita harus menggunakan semua kekuatan kita dan mencoba yang terbaik untuk menemukan menara surgawi Dao. Bahkan jika kita tidak dapat merebut menara surgawi Dao, setidaknya kita harus mencari tahu keberadaan menara surgawi Dao. Tuan dari Ancestral Realm berkata, jika kami mengetahui keberadaan menara Heavenly Dao, maka Ancestral Realm akan mengirimkan sekelompok ahli dengan biaya berapapun untuk membantu kami mendapatkan menara Heavenly Dao. Kemudian, semua anggota klan kami dapat kembali ke alam leluhur, kata Guru Tiamu. Ayo lakukan ini. Mari kita berurusan dengan Ye Yunfei terlebih dahulu. Setelah kita menangkap atau membunuh Ye Yunfei, kita akan menggunakan semua kekuatan kita untuk menemukan menara Dao Surgawi. Petik 2. Raja Iblis Kurus, yang tampaknya hanya tinggal kulit dan tulang, berkata dalam suara suram. Raja Iblis ini tidak lain adalah Raja Iblis Tulang. Menara Dao Surgawi diperoleh oleh Zheng Xuanzi saat itu. Kemudian, Zheng Xuanzi dikejar dan dicegat oleh kekuatan besar di medan bintang Xuan Huang. Setelah terluka parah, dia menghilang. Menara Tiandao tidak pernah muncul lagi di tahun-tahun ini. Saya ingin menemukan pagoda Dao Surgawi. Terlalu sulit. Seorang Raja Iblis yang penuh dengan tendon iblis menghela nafas. Ini adalah Raja Iblis Wu. Tidak peduli betapa sulitnya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Karena ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk kembali ke dunia leluhur, kata Raja Iblis Ao Yue. Tidak buruk. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan monster kuno menganggukkan kepala. Oke, selanjutnya, urus Ye Yunfei dulu. Setelah Tuan dari dunia leluhur mentransmisikan senjata ajaib, kita akan segera berangkat ke hutan belantara utara. Hehe, anak manusia biasa benar-benar membuat monster kuno kita begitu pasif. Kita harus memberinya bakat, sehingga dunia tahu bahwa klan iblis kuno kita tidak mudah diprovokasi. Raja Iblis Tulang berkata dengan muram. Raja Iblis ini tidak lain adalah Raja Iblis Tulang. Itu benar, reputasi klan iblis kuno kita tidak dapat dirusak hanya karena seorang anak kecil. Petik 2. Raja Iblis Wuk mengangguk dan berkata, kedua Raja Iblis itu benar. Sudah waktunya bagi klan iblis kuno kita untuk menunjukkan taringnya kepada dunia. Jika tidak, jika Ye Yunfei terus membuat masalah seperti ini, klan iblis kuno kita akan kehilangan reputasinya. Suetu mengangguk. Mulai dari Profound Sky Continent, Ye Yunfei telah membunuh banyak orang dari ras monster kuno. Hampir setiap konflik dengan Ye Yunfei, klan monster kuno benar-benar dikalahkan. Sekarang, semua orang di wilayah bintang Xuan Huang tahu bahwa klan monster kuno dan Ye Yunfei berseteru. Namun, sampai sekarang, Ye Yunfei masih hidup dan menendang, dan klan monster kuno sepertinya tidak ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Dalam situasi ini, semua anggota senior klan monster kuno merasa sangat sedih dan sangat marah. Oleh karena itu, di benak setiap anggota tinggi klan monster kuno, Ye Yunfei adalah musuh nomor satu yang harus dibunuh. Pada saat yang sama, Wastelen Utara, Kota Xian, Wan Baohang. Kamu, Tuan Muda, kamu di sini lagi. Ketika Ye Yunfei masuk ke Wan Baohang lagi, Feng Lao terkejut pada awalnya, lalu dengan paksa menjadi tenang, dan memaksakan senyum. Terakhir kali, dia mengirim 5 master jiwa untuk melacak Ye Yunfei, mencoba menyelidiki asal-usul identitas Ye Yunfei, tetapi Ye Yunfei membunuh 2 dari mereka. Selama ini, dia telah mencoba yang terbaik untuk mengetahui identitas Ye Yunfei. Tanpa diduga, Ye Yunfei berinisiatif untuk datang ke pintu lagi. Kenapa? Apakah kamu Wan Baohang menyambutku? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Sebelum pergi ke dunia iblis kuno, Ye Yunfei perlu membeli banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah banyak pertimbangan, Wan Baohang adalah firma bisnis terbesar dan terkuat di Northern Desolate Territory. Banyak harta dan harta karun alam dan bumi dapat dibeli di Wan Baohang. Oleh karena itu, Ye Yunfei akhirnya memilih untuk datang ke Wan Baohang. Mengenai apakah persekutuan Wan Bao akan memainkan trik apapun, Ye Yunfei tidak takut sama sekali. Ini disebut keberanian seniman tingkat tinggi. Jika Wan Baohang benar-benar ingin melakukan sesuatu,
Ye Yunfei tidak keberatan, hapus saja Wan Bao Hang di kota Xi'an. Tuan, Anda bercanda, Bank Wan Bao kami terbuka untuk berbisnis. Jika Anda datang untuk berbisnis dengan kami, bagaimana mungkin Bank Wan Bao kami tidak menyambut Anda? Sama-sama, silakan cepat, guru, dan bicara nanti. Feng Lao berkata dengan cepat, dan menyambut Ye Yunfei ke ruang tamu kecil yang mewah di belakang lantai pertama. Ini adalah sekumpulan Daodan, dan saya ingin menukarnya dengan sekumpulan sumber daya kultivasi. Sumber daya kultivasi, nama, dan jumlah yang saya butuhkan semuanya dicatat dalam slip giok ini. Dengan lambaian lengan baju Ye Yunfei, puluhan batu giok botol dan slip giok terbang keluar dan melayang di depan Old Feng. Semuanya adalah Dao dan peringkat keempat dan kelima. Feng Lao memeriksa dan sangat terkejut. Selama periode waktu ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa jumlah Dao dan peringkat keempat dan kelima yang diambil Ye Yunfei sangat besar. Ada begitu banyak sehingga Lao Feng kaget sekaligus mati rasa. Tuan muda, tunggu sebentar. Saya akan membantu Anda menyiapkan sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan, Tuan muda. Petik 2. Feng Lao mengambil lusinan Fast Giok dan Slip Giok, dan segera meninggalkan ruang tamu kecil. Tuanku, tolong minum teh. Petik 2. Seorang pelayan wanita yang cantik membawa teh spiritual kelas atas, buah spiritual, dan makanan ringan yang lezat, lalu mundur. Setelah pelayan wanita itu mundur, Ye Yunfei menampilkan energi ruang dan langsung melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Kekuatan jiwa terkunci pada Feng Lao, dan diam-diam diikuti. Bersambung.